Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita dapat bertemu dan melanjutkan kajian kita dari pembahasan buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur. Dan di pagi hari ini insyaallah kita akan masuk kepada sebab yang ke-40 ya. Insyaallah sedikit lagi kita akan menyelesaikan pembahasan buku ini karena semuanya ada 50 ya. Dan hari ini kita masuk kepada sebab yang ke-40. Sebab yang kita dapatkan dalilnya, keterangannya bahwa sebab-sebab itulah yang bisa menyebabkan seseorang terhindar dari siksa kubur. Nah, mari kita sama-sama ya berusaha memahaminya dan berusaha mengamalkannya semaksimal mungkin karena kita ingin terhindar dari siksa kubur. Ini penting sekali karena barang siapa yang selamat di kuburnya maka dimudahkan proses fase kehidupan alam akhirat berikutnya yang sangat panjang sampai ke surga. Dimudahkan dan dimudahkan. Tapi barang siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berat bagi seseorang dan besar peluang bagi dia untuk mendapatkan siksa berikutnya setelah mengalami siksa kubur. Na'udzubillah, nasallallahu as-salama wal afiyah ya, semoga Allah selamatkan kita dari siksa kubur. Allah berikan kepada kita nikmat kubur dan Allah mudahkan langkah-langkah kita dalam perjalanan yang sangat panjang nanti di akhirat dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu sehat semuanya? Sehatnya zahir dan batin? Selalu saya bertanya seperti itu ya. Sehatnya zahir dan batin. Di mana-mana saya bertanya sedemikian. Kenapa? Karena umumnya orang itu kalau kita tanya sehat, kaitannya dengan zahirnya saja. Gitu kan? Pusing, demam, meriang, ada penyakit yang besar-besar, kanker, jantung atau apa, selalu itu konotasinya. Sehat, alhamdulillah sehat, saya tidak sakit. Tetapi jarang ditanya tentang batinnya. Padahal batin ini lebih penting dibandingkan zahir kita. Batin itu apa? Hati kita. Kalau hati sudah baik, kata Nabi SAW, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Tapi kalau hati itu rusak, jelek, hitam, gelap, keras, penyakit dan bahkan mati, maka akan rusaklah juga anggota tubuhnya ya. Alhamdulillah, ternyata saya mendapatkan jamaah pada pagi hari ini sehatnya zahir dan batin. Masya Allah. Betul ya? Zahirnya sehat, batinnya sehat. Hatinya sudah bersih dan suci semua. Ada orang gak sih? Capek nanya nih dari tadi gak jawab-jawab. Masih baru Pak Ustadz ya. Kita nih capek menghatamkan Quran tadinya. Iyalah kalau gitu ngomong sendirian ustadznya, tega bener. Iya, jamaah sekalian lihat bukunya ya, yang sudah punya bukunya di halaman 101. Di halaman 101 sebab berikutnya terhindar dari siksa kubur adalah tidak bersikap ujub, bangga diri dan sombong. Tidak bersikap ujub, berbangga-bangga diri dan sombong. Barang siapa yang melakukan ini, maka peluang yang besar dia mendapatkan siksa kubur, bahkan sampai siksa neraka. Perbuatan yang banyak dilakukan oleh manusia, bukan hanya kaum muslimin, bukan hanya orang kafir, secara umum. Yang munafik, yang muslim, yang kafir, banyak yang melakukan ini
ujub, berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki, ya, mungkin dari kekayaannya, dari kedudukannya, ya, mungkin dari kekuasaannya, dari fisiknya, atau yang lainnya, ya, atau juga sombong. Dan sombong ini memang sudah diberikan definisi oleh Nabi SAW. Al-kibr batalul haq wa qamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itulah sombong. Dan apa bedanya ujub dan sombong? Sama-sama dosa besar, sama-sama tidak boleh kita lakukan. Cuma kalau sombong ini membutuhkan manusia, karena dia ingin menampakkan bagaimana hebatnya dia. Ya, kalau ujub itu tidak butuh manusia, karena dia berbangga-bangga dengan dirinya sendiri ketika manusia tidak ada. Mungkin di depan kaca ngomong sendirian, menghayal sendirian betapa hebatnya saya dan seterusnya. Ya, sama-sama tidak boleh kita lakukan. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan dirinya. Apa yang mau kita banggakan jamaah sekalian? Apa yang mau kita sombongkan? Orang yang ujub dan sombong ini pasti karena dia merasa punya kelebihan, pasti itu. Orang lain nggak punya, dia punya. Padahal hakikatnya, kalaupun kita memiliki kelebihan, itu semua adalah pemberian dari Allah, dan itu amanah, dan itu fitnah, dan itu ujian. Apa saja yang kita miliki saat ini, dari mobil, rumah, harta, ya, kecantikan, atau mungkin ya darah biru, ya, ningrat, bangsawan, segala macam, itu semua adalah pemberian dari Allah, terhormat dalam pandangan manusia. Allah yang memberikan rezeki kepada hambanya, Allah yang menaikkan derajat mereka dan seterusnya. Jadi tidak ada bisa kita sombongkan, karena sebetulnya hakikatnya itu bukan milik kita. Yang punya langit dan bumi, yang punya dunia dan akhirat adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita nggak punya apa-apa. Bahkan ketika kita lahir ke dunia pun dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Kita semua lahir dalam kondisi bayi yang telanjang, tanpa dihitan, tanpa alas kaki. Kita nggak punya harta, kita nggak punya ilmu, nggak tahu apa-apa. Lalu setelah itu Allah berikan kepada kita nikmat, bisa mendengar, bisa melihat, bisa memahami, bisa dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Ya, kita tahu ini, tahu itu, dapatlah harta, dapatlah kedudukan, dapatlah kekayaan. Ya, berbagai macam hal yang kita dapatkan setelah itu. Tapi awalnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah sebutkan di surah An-Nahl ayat ke-78. Di surah An-Nahl surah ke-16, ya. Surah ke-16 ayat ke-78. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman bahwa Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu sebagai bayi dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Tidak mengetahui apapun. Lalu Allah jadikan bagimu adanya pendengaran. Ya, nikmat pendengaran yang pertama kali. Setelah itu nikmat penglihatan. Makanya bayi yang baru lahir, ya, umumnya matanya itu tidak berfungsi, belum berfungsi ketika baru pertama kali keluar. Yang berfungsi itu baru apa? Telinganya dulu. Telinganya dia bisa mendengar. Ya, tetapi matanya belum tahu, nanti mungkin sebulan, 2 bulan atau 3 bulan baru dia fokus untuk bisa melihat orang yang ada di hadapannya. Yang pertama kali Allah katakan pendengaran, baru penglihatan, baru hati. Hati ini untuk bisa memahami. Ya, nah demikian. Inilah makanya Allah katakan la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kepada Allah. Allah yang memberikan itu semua. Dan kalau kita lihat asal muasalnya, cikal bakal terjadinya kesombongan di muka bumi ini dari mana? Dari ujub. Siapapun yang sombong, yang dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia, asal muasalnya dari ujub. Berbangga-bangga dengan dirinya. Contoh seperti iblis juga demikian. Iblis itu melakukan dosa yang pertama kali terjadi di langit. Dosa pertama kali yang terjadi di langit adalah sombong. Ya. Dia menyombongkan diri, menolak kebenaran dan merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa dia merendahkan Nabi Adam? Menolak
perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Karena ujub. Aku lebih baik dibandingkan dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Api itu lebih baik dibandingkan tanah. Dia berbangga-bangga dengan proses penciptaan. Padahal untuk menduduki kedudukan yang mulia di sisi Allah bukan tergantung kepada proses penciptaan awal. Tingginya seseorang itu kedudukannya di sisi Allah adalah karena ketaatan, ketakwaan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan karena proses awal-awalnya bagaimana diciptakannya makhluk tersebut. Ya, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, iblis itu adalah bangsa jin. Ya, manusia pertama Nabi Adam, dan dia berbangga-bangga, ujub, membangga-banggakan dirinya dari proses penciptaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berbangga-bangga dengan dirinya karena dia merasa senior. Adam junior. Dia merasa sudah ribuan tahun beribadah. Adam baru diciptakan. Yang ketiga, dia merasa ilmunya banyak. Ya, memang betul, ilmunya banyak, amalnya banyak, betul. Bahkan dia diangkat derajatnya seperti seakan-akan seperti malaikat. Ya, dia hidup bersama malaikat di langit. Itu iblis awal-awalnya. Tapi begitulah, datanglah ujian. Malaikat diuji, ya, iblis juga diuji, semua kita diuji. Karena begitulah Allah sudah menetapkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan adanya kematian dan kehidupan, kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ya, jadi inilah digabungkan di sini ujub dan sombong, karena memang awal sombong itu berasal dari ujub, ya, dan bisa juga dari hasad, ya. Ketika hasad itu maka orang pun jadi sombong. Ketika ujub, maka ujub ini pun melahirkan kesombongan dan lain-lain. Nah, apa kaitannya dengan adanya siksa kubur? Di sini kita baca hadisnya dari Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat sebesar, ya, semut kecil dari kesombongan, sebesar dzarrah, kecil sekali, sebesar biji sawi. Tidak akan masuk surga. Ancaman, ya, kepada siapapun memiliki kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi, sebesar semut yang sangat kecil. Di mana kesombongan itu? Di hati. Awal kesombongan itu adanya di hati, kemudian dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan. Siapapun yang punya sifat sombong, merendahkan manusia, meremehkan manusia, menolak kebenaran, pasti itu berasal dari hatinya. Ada orang yang sombong terbukti dari lisan dan perbuatan, tapi ada orang yang menyembunyikan kesombongannya, tidak terlihat, tidak diketahui dari lisan dan perbuatan, karena kesombongan itu dia sembunyikan di hatinya. Nah, disinilah makanya Rasul menyebutkan masalah hati. Karena dari hati itulah memancar kepada lisan dan perbuatan. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat sebesar semut kecil dari kesombongan. Ini maksiat hati, dosa hati yang tercatat. Ya, karena di hati itu ada kemaksiatan, di zahir kita ada juga kemaksiatan. Maka seorang laki-laki bertanya ya kepada Nabi SAW, sesungguhnya dia senang dengan pakaian dan sendalnya yang bagus. Apakah ini termasuk kesombongan? Dia suka dengan pakaian yang bagus, sendal yang bagus. Maka beliau SAW bersabda, sesungguhnya innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, maha indah dan mencintai keindahan. Ya, yang dimaksud kesombongan itu kata Nabi adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi nggak masalah kalau kita memakai baju yang bagus, ya, mungkin motor yang bagus, mobil yang bagus, selama memang kita butuhkan, ya, untuk kenyamanan kita, tidak ada niat untuk pamer-pamer, ria, ujub, sombong, sum'ah dan lain-lain penyakit hati yang ada pada hati manusia, ya.
Selama memang kita butuhkan nggak masalah. Dunia ini diciptakan untuk dinikmati, bukan kita tinggalkan semua nikmat dunia. Tetapi jangan sampai kita melalaikan akhirat dan merusak agama kita dengan nikmat dunia yang dikhawatirkan melalaikan atau melupakan kita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selama kita tidak melalaikan akhirat, Masya Allah, perhatiannya, kepeduliannya, perjuangannya, pengorbanannya dilakukan untuk persiapan menjelang kematian, dan tidak merusak agamanya, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, banyak kontribusinya untuk bersedekah, infak, zakat, segala macam, enggak masalah, dia menikmati. Jangan jealous, jangan hasad, jangan iri dan dengki. Ya, orang-orang itu adalah orang-orang yang memang, dan kita sama juga seperti mereka, boleh untuk menikmati dunia, tapi jangan berlebihan. Itu saja sebetulnya, jangan terlalu berlebihan. Karena nikmat dunia kalau berlebihan, sudah melampaui batas, dikhawatirkan, survei sudah membuktikan, banyak orang yang jatuh, ya, lalai dan lupa. Banyak sekali mendapatkan fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Banyak sekali orang yang jatuh kepada dosa dan maksiat. Ya, kalau sudah berlebihan maksudnya, ya. Segala sesuatu yang berlebihan, yang dikhawatirkan nanti bisa menimbulkan dosa, ya, lalai, melampaui batas, kezaliman dan lain-lain, maka hendaknya kita hindari. Nah, disinilah berarti kita tahu bahwa kesombongan itu definisinya adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan kalau sedikit saja, sebutir sebesar semut saja ada kesombongan di hati, naudzubillah, orang itu diancam tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Di bawahnya lagi, hadis yang kedua, ketika suatu waktu ada seseorang berjalan mengenakan 2 potong pakaiannya, sarung dan selendang. Ini pakaian orang-orang di zaman dahulu, ya, memakai sarung dan selendang, yang membuatnya ujub. Nah, dia berbangga-bangga dengan pakaian yang dimilikinya. Rambutnya tersisir rapi, berlaku sombong dalam berjalannya, melenggak-lenggok barangkali dengan angkuhnya dan sombongnya. Maka Allah pun tiba-tiba membelah bumi, ya, bumi itu dibelah, lalu dia pun meronta-ronta karena tersiksa di dalam bumi atau kubur sampai hari kiamat. Dimasukkan ke dalam bumi, dia meronta-ronta, berarti apa? Ada siksaan di situ sampai hari kiamat. Dan ini terjadi pada zaman dahulu. Wallahu a'lam bishawab, bisa terjadi di zaman sekarang juga, mungkin ada yang kita tidak ketahui. Ya, orang-orang yang pakai pakaian yang bagus, mewah, mahal, ditampak-tampakkan kepada manusia, bahkan di-share di sosial media. Sengaja untuk menampakkan mahalnya baju yang dia miliki, bagusnya baju yang dia miliki, atau mungkin tasnya tuh, ya, atau mungkin yang lain lah, mungkin kecantikannya juga. Karena ujub itu dan sombong bukan hanya masalah pakaian dan tas atau jam tangan atau yang lainnya, bisa juga berupa ujub, sombong dari kecantikan, dari keindahan tubuhnya, ya, naudzubillah min dzalik. Nah, tiba-tiba Allah membelah bumi, dia masuk ke dalam bumi itu, dan ya terjadilah dia meronta-ronta, ya, terjal-jal, tersiksa di dalam bumi tersebut. Di bumi maksudnya apa? Dikubur. Ya, artinya dia mati, kemudian dicabut ruhnya dan dia berpindah ke alam yang lain. Karena kuburan itu atau bumi itu dunia, sedangkan alam kubur alam yang lain, bukan alam dunia, namanya alam akhirat. Ya, di sini Rasul menggambarkan dia meronta-ronta karena terbelah, tiba-tiba terbuka, dan kemudian dia masuk ke dalam bumi itu, ke dalam tanah, ya, kemudian dicabut nyawanya dan meronta-ronta sampai hari kiamat. Bukan 1 tahun 2 tahun siksaan ini. Apa sih dosanya? Kok sampai hari kiamat? Dosa apa ini? Biasanya yang kita baca dari awal-awal, dosa sampai hari kiamat itu karena meninggalkan sholat. Ada kita baca sebelumnya kan, meninggalkan sholat dipecahkan kepalanya dengan batu sampai hari kiamat. Apalagi ada orang yang mempelajari Al-Quran kemudian menolak Al-Quran. Dia belajar, bukan nggak belajar, tapi ditolak Al-Quran tersebut. Belajar bukan untuk dipahami, diimani, diamalkan, tapi tidak. Dipelajari tapi ditolak. Disiksa juga, dipecahkan kepala dengan batu sampai hari kiamat. Ya, ada juga orang yang
berbicara dengan kebohongan. Di buku ini juga ada kebohongan-kebohongan yang tersebar luas kemana-mana, hoax. Ya, kemudian dia pun akan disiksa sampai hari kiamat. Nah, ini yang keempat ini. Ternyata cuma gara-gara berjalan, di sini disebutkan dengan memakai pakaiannya, ya, membuat ujub, bangga diri, rambut tersisir rapi, dia juga sombong, meremehkan orang lain, ya. Maka tiba-tiba Allah membelah bumi dan membuat dia meronta-ronta karena dia masuk ke dalam bumi itu dan dia tersiksa di dalam bumi, maksudnya di kuburnya sampai hari kiamat. Berarti ini bukan dosa kecil. Ada nggak orang yang berbuat seperti ini? Ada. Di sosial media maupun yang di masyarakat ada yang seperti itu, berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki. Mungkin yang seperti ini atau model yang lain. Ya, kita lihat di bawahnya lagi. Allah juga menginformasikan yang seperti ini juga dibenamkan. Siapa itu? Qarun. Ya, Qarun bukan berbangga-bangga dengan pakaiannya, dengan berjalannya, tapi berbangga-bangga dengan hartanya. Kita lihat di sini di surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat ke-81. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, maka kami benamkan Qarun berserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang bisa menolongnya terhadap azab Allah. Ya. Dan tiadalah dia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Di sini sama, dibenamkan juga seperti hadis yang sebelumnya. Berjalan berlenggak-lenggok, menampilkan wajahnya, menampilkan pakaiannya, menampilkan kekayaannya, menampilkan hartanya, menampilkan mobilnya. Waduh, di zaman era digital ini makin banyak yang seperti ini. Terutama di sosial media lah. Mungkin di masyarakat ada tapi kita jarang melihat. Mungkin kata kita nggak ketemu, mungkin ada tapi kita nggak lihat. Tapi di sosial media yang seperti ini banyak. Apa mereka nggak takut akan mendapatkan siksa kubur? Yang anehnya lagi, suaminya pun mendukung istrinya begitu. Suaminya mendukung istrinya untuk mempertontonkan kecantikannya, mempertontonkan keindahannya, mempertontonkan kemolekannya. Bahkan suaminya membuka bajunya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, macam-macam di masyarakat ini. Suami itulah yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat, ya. Inilah orang-orang yang ujub, orang-orang yang sombong, yang diancam. Nah, kemudian ternyata sombong itu bukan hanya kepada orang yang memiliki kelebihan saja. Orang kaya biasanya kan begitu. Orang kaya aja sombong, dia punya jabatan sombong. Ya, dia punya senjata aja sombong, ya. Dia punya kedudukan sombong. Pokoknya kelebihan lah, siapalah kita. Kami rakyat jelata, kami rakyat biasa, nggak punya kelebihan, ya. Tapi ternyata orang miskin pun bisa sombong. Nah, ini aneh kan? Al-ajabul ajib. Aneh bin ajaib. Udah miskin sombong lagi, sombong amat. Iya, siapa yang ngomong begitu tuh? Sombong amat. Udah miskin sombong, kaya saja nggak boleh sombong. Ini kok udah miskin sombong. Ternyata ada ancamannya di sini di hadis. Kita baca di bukunya, ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzabun wa ailun mustakbirun. Ada 3 golongan manusia yang mana Allah tidak akan berbicara dan tidak mensucikan mereka. Tidak berbicara maksudnya Allah nggak butuh kepada mereka, dibiarkan oleh Allah. Allah nggak perhatian kepada mereka, tidak akan bicara dengan mereka dengan pembicaraan yang bermanfaat. Bahkan justru nanti mereka akan mendapatkan hukuman. Allah tidak akan sucikan mereka. Allah tidak melihat kepada mereka. Tidak melihat di sini, tidak melihat dengan pandangan kasih sayang. Bukan Allah nggak tahu, Allah maha mengetahui semua yang terjadi di langit dan di bumi. Allah tidak akan berbicara dengan mereka untuk memberikan ampunan. Allah tidak mensucikan mereka. Allah tidak akan melihat kepada mereka dengan pandangan kasih sayang pada hari kiamat. Dan bagi mereka azab yang pedih. 4 ini, coba perhatikan jemaah sekalian, 4 ancaman hukuman yang sangat menakutkan. Tidak diajak bicara, tidak disucikan,
ya, tidak dilihat dengan pandangan kasih sayang, dan mendapatkan azab yang pedih. Bagi siapa sih? Siapa sih? Apa dosa besar yang mereka lakukan? Yang pertama, orang tua yang melakukan zina. Ada nggak seperti ini? Orang tua yang penzina, sudah tua masih berzina. Kan dia sudah banyak merasakan itu, hubungan suami istri, dan dia sebetulnya bisa menikah lagi kan, tapi kok masih berzina. Kalau ada gadis dan bujang umur 18 tahun, ya 17 tahun, 20 tahun, itu aja nggak boleh berzina. Tapi kan mungkin karena dorongan syahwat yang luar biasa, dia belum pernah menikah sama sekali. Nah kalau ini kan sudah bau tanah, kita dekat kepadanya, tercium bau tanahnya. Maksudnya apa? Sebentar lagi is dead. Tahu is dead? Sebentar lagi mati, mungkin umurnya nggak panjang lagi. 65, 60, 70, 75, masih juga berzina, mendatangi orang-orang yang cantik-cantik, dia punya uang, datang ke hotel, makan obat kuat, belum mulai mati. Kita baca tuh di Google kan begitu. Supaya kuat nih bisa 4 ronde, belum mulai 1 ronde dia minum obat kuat, jantungnya akhirnya ya nggak kuat, akhirnya meninggal dunia. Naudzubillah. Sudah berniat atau mungkin sedang melakukan, badan pun bergetar-getar begini-begini, udah nggak kuat sebetulnya, ya bergetar-getar, tangannya, kaki bergetar-getar, ngomong juga bergetar. Tapi ya memang laki-laki masih punya hawa nafsu ya, sampai mati juga punya. Mungkin wanita sudah menopause, sudah agak berkurang tuh, ibu ya, yang sudah menopause sudah agak berkurang. Makanya laki-laki suami suka minta, suka nggak dikasih tuh. Kalau menopause tuh begitu pak. Kalau sebelum menopause masih oke lah. Makanya bagaimana? Saya ditanya kemarin ketika kajian di Cibubur, Pak Ustadz gimana nih, istri saya kok semenjak saya pensiun dan semenjak istri saya menopause, mereka itu istri saya itu nggak mau untuk diajak berhubungan. Semenjak saya pensiun dan semenjak istri menopause. Kenapa? Udah pensiun, duitnya kagak ada. Sebelum pensiun oke, kapan aja siap, karena ada duit kan. Begitu pensiun susah ngajaknya, dimintanya merengek dulu. Tambah lagi istri memang sudah menopause. Jadi dia bertanya, gimana kiatnya? Saya bilang gampang. Meskipun dia menopause, dia akan penuhi permintaan bapak. Karena laki-laki itu sampai mati tetap ada hawa nafsunya kan. Iya. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Gampang. Wanita tuh fitnahnya harta, kasih duit. Kasih duit, istri sudah menopause belum, sama saja, sami'na wa ata'na, akan ikut keinginan suami. Kasih duit, nggak usah banyak-banyak, 50 juta. Iya. Atau bawa dia ke toko emas. Istri lagi sakit nih koyok banyak di mukanya, di sini koyok, di sini koyok, di hidung koyok, banyak koyok-koyoknya, masuk angin, demam, riang. Istri lagi sakit, gampang pak, nggak usah ke dokter, bawa dia ke toko emas. Melihat emas itu aja langsung sembuh, belum beli. Ketika udah sembuh, bawa pulang lagi. Apalagi kalau bapak beliin, udah mana yang kamu inginkan, ini, udah saya mau ini yang 1 kilo nih, oke 1 kilo angkat. Ya 100 gram angkat, hilang tuh koyok-koyok, nggak tahu kemana, sakitnya kemana. Itu ini saya kasih ya ilmunya ya bapak ya. Nanti kalau istri sakit, jangan bingung, bawa ke toko emas atau kasih duit di bawah bantalnya. Kasih duit di bawah bantal. Ketika dia mau tidur kan dia ngangkat bantal tuh, lihat ada duit, langsung sami'na wa ata'na. Cuman berapa dulu duitnya? Makanya jangan banyak-banyak. Saya katakan dikit aja, 50 juta gitu kan. Ya bu, betul bu? Nah betul. Kesepakatan ibu-ibu, ijma terjadi. Itulah fitnah wanita ya, Masya Allah, dengan harta dia. Makanya kemarin pun saya ditanya, laki-laki dapat bidadari sorga, kami dapat apa di sorga? Ibu dapat daun bidara.
Karena dia kepengen juga dapat bidadara gitu. Mana ada bidadara? Pramugari ada, pramugara ada. Kalau bidadari ada, bidadara nggak ada. Yang ada daun bidara. Ya udah, ibu dapat daun bidara aja. Ya, yang jelas wanita juga akan mendapatkan kenikmatan, ya. Banyaklah kekayaan yang dia suka, kan ada harta-harta itu, emas segala macam, ya, yang menakjubkan. Itu lebih dahsyat, ya, daripada laki-laki yang mereka inginkan. Tapi mereka insya Allah juga akan mendapatkan masing-masing suaminya. Tapi jadi ini naudzubillah, orang tua yang berzina, ya. Kemudian raja yang selalu berdusta. Ini yang kedua, mendapatkan 4 ancaman tadi. Orang tua yang berzina, raja yang selalu berdusta, pimpinan, presiden, ya, atau yang lain namanya, ya. Pokoknya dia adalah yang menguasai wilayah dan memiliki kekuasaan, ya. Tapi selalu berdusta, berbohong, bohong sana, bohong sini untuk mempertahankan kekuasaannya, ya. Dan ini Allah Maha mengetahui, bahkan manusia pun tahu dia berbohong. Coba saja video, ya, 2 tahun yang lalu diputar dengan video yang ada sekarang, kok berbeda? Nah, itu kan ketahuan dari situ, ya, dan seterusnya. Jadi raja yang berdusta hanya untuk semata-mata mempertahankan kekuasaannya dan lain-lain, Allah Maha mengetahui, mendapatkan ancaman seperti ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang fakir yang sombong. Udah fakir, sombong. Luar biasa. Miskin sama fakir itu beda. Miskin itu dia punya harta tapi nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, dia punya gaji berapa? 5 juta, 10 juta per bulan. 10 juta loh gajinya. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari nggak cukup karena anaknya banyak, 7. Sekolah semua. Barangkali untuk makan, minum, transport segala macam. Dia termasuk orang miskin meskipun gajinya 10 juta. Tapi kalau fakir itu lebih miskin daripada orang miskin. Orang fakir itu nggak punya apa-apa. Ntar siang bisa makan apa nggak tahu nih. Bukan mau makan di mana. Ntar siang bingung, ntar malam mau makan di mana, ya. Bingungnya karena mau makan di mana, duitnya sih ada, cuma mau makan di mana, ya. Itu bukan orang fakir. Orang fakir itu betul-betul nggak punya apa-apa. Ntar makan apa enggak saya nggak tahu. Nah, itu lebih miskin dibandingkan orang miskin. Ini lebih prioritas untuk kita bantu sebetulnya. Tetapi ternyata di sini Rasul menggambarkan wa'ailun mustakbirun, orang fakir yang sombong. Udah fakir sombong lagi. Apa yang mau disombongkan? Duit nggak ada, kelebihan nggak ada. Justru mungkin bisa jadi dia minta-minta ke sana kemari, minta bantuan orang lain. Nah, tapi dia sombong, dia, naudzubillah. Maka dia mendapatkan bentuk seperti ini, yaitu Allah tidak akan berbicara dan mensucikan mereka, tidak melihat kepada mereka dengan pandangan kasih sayang nanti pada hari kiamat, dan mereka mendapatkan azab yang pedih, ya. Jadi intinya jemaah sekalian, di sini Rasul menggambarkan di halaman 101, ya, hadisnya, ada orang yang berjalan mengenakan 2 pakaian, yaitu sarung dan selendang, yang membuatnya ujub. Kemudian dia sombong juga sekaligus. Ujub dan sombong, karena memang sombong itu awal muasalnya dari ujub. Setelah ujub naik peringkat menjadi sombong. Ya, naudzubillah. Akhirnya Allah benamkan dia ke dalam bumi. Allah belah bumi itu, dan ini terjadi di zaman dahulu dan bisa terjadi di zaman sekarang jika Allah berkehendak. Kemudian dia meronta-ronta karena tersiksa. Dia masuk ke dalam bumi, dibenamkan ke dalam bumi, sebagaimana dengan Qarun juga, dengan rumah-rumahnya, dengan harta-hartanya, semuanya dibenamkan ke dalam bumi. Dia meronta-ronta, tersiksa di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Nah, jadi kalau kita ingin terhindar dari siksa kubur, janganlah kita ujub, jangan kita sombong, ya. Karena memang kita tahu kita punya kelebihan. Yang nggak punya kelebihan saja nggak boleh sombong. Begitu juga yang punya kelebihan nggak boleh sombong. Yang punya kelebihan wajib bersyukur, bukan sombong. Yang tidak punya kelebihan pun dari sisi duniawi, dia pun bersyukur juga. Meskipun dia fakir, meskipun dia miskin, wajib bersyukur. Kenapa? Allah jadikan dia muslim. Itu suatu nikmat yang luar biasa. Allah berikan dia iman, Allah berikan dia ilmu, Allah berikan dia amal saleh. Allah jaga agamanya, Allah jaga hatinya, Allah jaga imannya. Apa ini bukan nikmat? Meskipun fakir,
bisa jadi di sisi Allah termasuk orang yang bertakwa dia. Meskipun dia fakir dan miskin, bisa jadi dialah orang yang Allah cintai dan dicintai oleh seluruh penghuni langit. Seluruh malaikat mencintainya. Meskipun dia tidak dikenal oleh penduduk bumi. Ya. Untuk masalah kesombongan ini insyaallah mudah dipahami ya. Jangan kita melakukannya ya. Kalau kita mungkin pernah jatuh karena lalai, lupa, nggak sengaja, khilaf, ya segeralah kita istighfar, kita bertobat kepada Allah ya. Dan yang sombong ini bukan hanya orang awam, ustadznya pun bisa sombong, ulamanya pun bisa sombong. Dengan apa? Dengan ilmunya, dengan amal ibadahnya ya. Ya bisa jadi mungkin awalnya memang punya sifat seperti itu, atau awalnya nggak punya, cuman dielu-elukan orang lain, ya dipuji-puji orang lain, dihormati, disanjung oleh orang lain. Akhirnya apa? Ujub masuk. Nah ini yang berbahaya sekali. Siapa bilang kalau ustadz dan ulama itu steril dari dosa? Justru berat. Karena banyak orang yang mungkin menganggapnya baik. Akibatnya apa? Karena orang menganggapnya baik, akibatnya kalau dia tidak menjaga hatinya, ujub terjadi, bangga-bangga dia. Dalam hatinya dia ngomong, hebat saya. Tuh banyak orang yang melihat saya, banyak orang yang melihat sosial media saya, banyak orang yang menyanjung saya, memuji saya, mencium-cium tangan saya, kiri kanan, kaki juga dicium, bahkan disujud di situ. Na'udzubillah min dzalik. Terjadilah ujub. Ya, apalagi dia mengatakan kepada kaum muslimin bahwa sorga sudah jelas baginya. Saya sudah punya nih kunci sorga, kunci motor, kunci sorga. Belum ada anda siapa sebenarnya? Dan itu bahkan bisa menjadi sebab dia mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka. Karena ngomongnya ngelantur, omongan yang gampang, yang remeh, yang kecil dalam pandangan kita, tapi bisa jadi besar dalam pandangan Allah. Jangan ngomong sembarangan ya. Termasuk kemarin ada ikhwan pulang dari masjid malam-malam berjalan dengan saya, lalu dia mengatakan suatu perkataan yang tidak boleh diucapkan. Maksudnya bercanda. Saya bilang nggak boleh itu, kecatat loh sama malaikat. Wah ya benar Pak Ustadz. Iya nggak boleh ngomong seperti itu. Iya, ngomongnya sembarangan. Ketika itu dia bercanda biasa, besok ketawa. Tapi nggak boleh bercanda dengan cara seperti itu. Contohnya apa yang dia ucapkan? Ketika itu dia mengatakan bahwa kepada temannya, wah ini masuk neraka nih yang paling dalam nih, masuk neraka yang paling dalam. Nggak boleh ngomong seperti itu. Tahu dari mana antum? Bercanda doang Ustaz. Mereka berdua ketawa, temannya pun diucapkan begitu ketawa. Oh, ini masuk neraka paling dalam nih, karena begini. Nggak boleh bercanda dalam masalah-masalah seperti itu. Jika Allah mentakdirkan, Allah mengatakan ini dosa besar, antum yang masuk neraka duluan dan paling dalam nanti, teman antum tidak. Nggak boleh ngomong seperti itu. Ya, berbicara dengan bahwa nanti ini ketawa-tawa dengan bahasa mereka gitu, ketawa-tawa ini yang masuk neraka yang paling dalam ini, nggak boleh. Atau pernah juga ketika jalan, ya, kemudian dia tidak melihat ada teman-temannya ada di situ, dia lupa, dia nggak lihat. Wah, ntar malam saya ditegur sama malaikat Jibril nih. Saya bilang nggak boleh loh, hati-hati ngomong seperti itu. Ntar malam saya ditegur sama malaikat Jibril. Antum nabi? Nabi iya ditegur malaikat Jibril. Antum nabi bukan? Belajar sunnah juga masih baru, celananya masih juga belum ini kok, masih isbal juga. Nggak boleh sembarangan. Orang yang sudah jelas bertakwa saja, hati-hati dia takut jatuh pada dosa. Nggak boleh ngomong sembarangan. Jangan dijadikan agama sebagai bahan candaan, bahan ledekan, bahan olok-olokan. Jangan. Bukan mengolok Allah dan Rasul, tapi dalam masalah syariat nggak boleh. Ya, seperti itu. Jadi malaikat Jibril ntar menegur saya ntar malam nih. Untuk apa menegur anda? Mungkin setan yang menegur antum, bukan malaikat Jibril. Karena antum bukan Nabi dan Rasul, nggak perlu ditegur sama malaikat Jibril. Ya, inilah perkataan-perkataan yang awalnya bukan kesombongan, bukan ujub, hanya bercanda. Itu pun berbahaya, karena nantinya bisa jadi betul-betul dia berbangga-bangga dengan dirinya, padahal ngajinya baru. Ya Allah. Taib ya. Jadi
akhirat nanti kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya hanyalah diberikan kepada siapa? Orang yang tidak menyombongkan diri ketika hidup di dunia. Coba kita lihat ayatnya. Allah berfirman, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Di surah Al-Qasas surah ke-28 ayat ke-83. Ya. Surah Al-Qasas surah ke-28 ayat ke-83. Allah menjelaskan bahwa tilkad darul akhirah, negeri akhirat itu, naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk siapa? Orang yang tidak menyombongkan diri ketika mereka hidup di dunia ini dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Negeri akhirat dengan kesenangannya, dengan kebahagiaannya, dengan keselamatannya, dengan kenikmatannya kami peruntukkan bagi siapa? Bagi orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan sombong. Kalau sombong gak dapat kebahagiaan di sana. Dan kita lihat bagaimana yang sombong ini adalah manusia ketika dia merasa memiliki kelebihan. Allah pun sebutkan itu, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Di surah apa itu? Al-Alaq, ya. Kalla innal insana la yatagha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia merasa, ya, sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Sombong mereka. Kapan mereka sombong? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika mereka merasa cukup, merasa punya kelebihan. Itu yang Allah sebutkan. Sombong itu karena merasa punya kelebihan. Akhirnya merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Siapapun yang bicara, siapapun yang menasihati, siapapun yang mendakwahi, enggak diterima. Siapa dia? Dia lebih miskin dibandingkan saya. Dia lebih sedikit jenggotnya dibandingkan saya. Saya lebih panjang, jilbab saya lebih lebar dibandingkan dia. Nih ibu-ibu ini datang nih. Ibu-ibu datang masuk masjid ini baru ngaji, biasa junior. Yang lama-lama nih ibu-ibu nih bisa jadi ada yang ngomong, rajin-rajin yang ngaji ya, bertakwalah seperti saya ya. Masya Allah. Ada kayak begitu, Bu? Hah? Hati-hati, mungkin ada akhwat yang masuk ke masjid ini ngaji bersama kita pakai apa tuh? Kerudung, masih ada jambul-jambulnya kelihatan tuh rambutnya, ya. Nanti keluar dari masjid dibuka lagi tuh, tutup kepalanya itu kerudungnya. Masih baru ngaji. Jangan kita menyombongkan diri di sini. Kenapa? Sudah lama ngajinya, ini masih baru ini bertakwa ya. Saya sudah jelas surganya, kalau antum kayaknya baru ngaji ini. Ya Allah, jangan bisa jadi yang baru ngaji dapat surga. Yang udah lama ngajinya dapat siksa kubur, siksa neraka. Kenapa? Sombong. Ya Allah, ilmunya mantap, hafal Quran 30 juz. Tanya ayat apa bisa, tanya hadis apa, kitab apa, banyak dia baca. Bahkan dia berdakwah kemana-mana. Tapi sombong menjadikan dia terjerembab, masuk dalam siksa kubur. Mana itu kelebihan yang dia miliki? Enggak ada manfaatnya. Seharusnya kelebihan itu semua disikapi dengan syukur, ya. Yang suka sombong ini adalah orang kafir dan orang munafik yang punya sifat sombong. Adapun mukmin insyaallah tidak. Kalaupun dia pernah, segera dia bertaubat. Kan orang mukmin itu adalah orang yang banyak bertaubat dan istighfar. Ya. Coba kita lihat orang-orang munafik yang suka menyikapi dengan sikap sombong ini. Di antaranya Allah sebutkan di surah An-Nisa, ayat ke-61. Di surah An-Nisa ayat ke-61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul. Apabila dikatakan kepada mereka, ayo kita kembali kepada Allah dan Rasul. Mari sama-sama kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ra'aital munafiqin yasudduna 'anka sududa, kata Allah. Niscaya kamu akan lihat orang-orang munafik itu berusaha dengan kuat untuk menghalang-halangimu dalam menyampaikan kebenaran.
Orang munafik di zaman Nabi ini sampai hari ini, sampai hari kiamat, mereka menghalang-halangi muslim munafik. Jangan sampai kebenaran itu terdengar oleh kaum muslimin yang lain yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ra'aital munafiqin, ketika dikatakan ayo kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila Rasul, ayo kita kembali kepada Allah dan Rasul, berarti kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Engkau akan melihat, kata Allah, orang-orang munafik berusaha dengan kuat sekuat tenaga untuk menghalang-halangimu dalam menyampaikan kebenaran. Rasul saja disikapi seperti itu. Sombong mereka ini. Yang berdakwah pun dihalang-halangi, dan mereka pun tidak mau juga untuk menerima kebenaran. Coba lihat lagi Al-Maidah. Al-Maidah ayat 104. Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana cara beragama dengan benar, ini tolak ukur kebenaran dalam Islam, kembali kepada Allah dan Rasul, jangan mengada-ngada, jangan mencari-cari yang lain, jangan kita membuat-buat yang lain, kembali kepada Allah dan Rasul, ya, kepada tolak ukur kebenaran dalam Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana Rasul ya memahami dan mengamalkannya. Apa yang terjadi? Maka mereka pun mengatakan, cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah tetap mereka mengikuti nenek moyang mereka? Sedangkan nenek moyang mereka itu orang yang tidak mendapatkan hidayah dan juga tidak berilmu, tidak tahu. Ini apa ini? Sikap kesombongan. Diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul, nggak mau. Jadi kalau kita baca di bukunya, contoh yang Rasul sebutkan itu, dibelahnya bumi, dia masuk meronta-ronta, mendapatkan siksa kubur, orang yang berjalan dengan pakaiannya, ya kan, sisir rapi rambutnya dengan bajunya, ya. Tapi sebetulnya kesombongan itu luas. Contoh-contoh yang lain seperti ini juga. Didakwahi kok ngeyel, dikasih tahu kok membantah, dinasehati kok galakan dia. Ini kan sombong. Istri dinasehati sama suami gak terima, terutama tanggal 20 ke atas. Agak susah nih menasihati istri tanggal 20 ke atas, ya, karena suami belum gajian. Agak mudah biasanya tanggal 1, tanggal 2 itu gampang tuh lah, karena gajian kan, langsung ketika dinasihati suami, sami'na wa ata'na, ya. Betul nggak, Bu? Tidak di sini, di rumah betulnya. Iya. Suami menasihati susah banget istrinya ini. Kadang-kadang ada yang begitu kan, karena istri nggak soleha. Tapi ada juga istri yang menasihati suami susah. Betul nggak, Bu? Wah, langsung setuju semuanya. Itu dia yang tunggu-tunggu dari tadi nih. Lama bener ucapan Pak Ustadz tentang masalah ini. Karena begitulah Pak Ustadz di rumah tangga kami. Kalau ada istri yang ngomong susah. Maunya tuh istri terus ngikutin suaminya, tapi begitu istri minta sesuatu, nasihatin sesuatu, ya, maka suami biasa, Bu, suami itu kan laki-laki, tentunya dia punya ego, ya, mau menang sendiri, dan dia merasa pemimpin. Saya kan cari nafkah, kamu kan di rumah cuman kasur, sumur, dapur. Yang cari duit siapa? Yang punya duit siapa? Ah, biasa begitulah, dia merasa sombong amat. Gitu. Tapi itu tentunya suami yang tidak soleh. Kalau soleh sih nggak begitu. Nah, ibu-ibu alhamdulillah di sini suaminya soleh semua. Satu pun nggak ada yang soleha. Betul nggak, Bu? Ada nggak ibu suaminya soleha? Tuh kan, berarti kan enak kan? Adem. Ya di rumah jadi enak kan? Karena suaminya soleh, ternyata istrinya juga soleha. Tapi ketika dinasehati, entar dulu. Padahal kebenaran. Kalau emang hal yang keliru, suami boleh saja, ya, kita berdiskusi, ya. Tapi kalau satu hal yang benar dari istri, kenapa kita menolak? Atau ketika suami menyampaikan sesuatu, kenapa istri menolak? Nggak boleh. Itu sombong itu. Tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Maunya menerima nasihat kalau orang yang lebih tinggi daripada dia, lebih tinggi,
kedudukannya, lebih tinggi kekayaannya, mungkin lebih tinggi fisiknya kali ya, seplafon gitu. Tinggi fisiknya seplafon. Baru mau dengar nasihat dari orang seperti itu. Enggak boleh. Selama memang kebenaran yang dia sampaikan kepada kita, meskipun dia orang fakir, dia orang miskin, orang enggak punya apa-apa, selama dia menyampaikan kebenaran, terima. Allah tahu loh isi hati kita. Saya ustadz, mengajar di mana-mana. Saya punya kesalahan, ya saya terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya tidak mengatakan pasti benar, karena bisa jadi salah ngucap, tergelincir, salah ngomong, salah referensi atau apa, pernah lah bisa. Namanya manusia kan, bukan malaikat. Yang penting kasih taunya dengan cara yang baik, ya, dengan adab. Jangan kasar, bentak-bentak atau dipermalukan di hadapan umat. Ya, karena kita manusia biasa pasti bisa mengalami kesalahan, meskipun kita nggak ada niat untuk itu. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang tetap kekeh pada pendiriannya, inilah yang kita lihat pada kaum muslimin. Kata Allah apa? Mereka mengatakan, hasbuna, cukup bagi kami apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Nenek moyang antum siapa? Orang-orang terdahulu begini kita cara beragamanya. Kenapa Anda membawa agama yang baru? Loh, bukan agama yang baru, Pak, Mas, Bu. Yang kami sampaikan itu, ini ayatnya ada, ini hadisnya ada. Kalau yang baru itu buatan kami sendiri. Ini kan dalilnya ada, keterangannya. Ini kan dari Allah dan Rasul. Tapi karena memang mereka nggak belajar, dan mereka hanya memahami dan mengamalkan Islam berdasarkan apa yang mereka lihat dari bapak-bapak mereka terdahulu, bapaknya, kakeknya, lingkungannya, masyarakatnya. Inilah Islam. Bukan, Islam bukan standarnya dengan masyarakat. Islam itu standarnya adalah Al-Quran dan hadis. Ya, ketika menolak ini sombong. Jadi orang munafik sombong, orang kafir pun sombong. Adapun orang-orang beriman, merekalah orang yang tidak sombong. Ya, apa kata Allah yang menjelaskan orang beriman? Karena di muka bumi ini, Bapak Ibu, cuma ada 3 golongan manusia: kafir, munafik, mukmin. Cuma 3 ya. Nah, orang kafir ini Al-Maidah 104. Orang munafik An-Nisa 61. Sikapnya sombong. Ketika dinasihati nggak mau terima, merendahkan manusia, menolak kebenaran, akan bisa mendapatkan siksa kubur. Adapun orang beriman beda. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Di mana itu? Surah apa? Ini hadiahnya. Ya, terlambat nggak jadi. Kelamaan. Gimana? Kasih nggak nih? Hah? Kasih, Bu. Ikhwan apa akhwat? Bapak tadi bisa jawab ya. Silakan, Pak. Masya Allah. Ambil, Pak. Udah hafal surah As-Sajdah? Alhamdulillah. Sekarang minuman limon, habis ini HP. Surah As-Sajdah ayat berapa, Pak? 15 ya. Surah As-Sajdah ayat 15, surah ke-32. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, nah, di sini kita lihat bagaimana Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman. Orang-orang beriman, mukmin yang sejati itu seperti ini sikapnya. Adalah orang-orang yang apabila mereka diperingatkan, innama yu'minu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, orang yang beriman dengan Al-Quran, ya, apabila mereka diperingatkan, dinasihati, dikasih tahu, didakwahi dengan ayat-ayat tersebut, Al-Quran, Allah berfirman, Rasul bersabda, Allah berfirman, Rasul bersabda, maka mereka pun menyikapinya dengan langsung bersujud, mereka bertasbih, memuji Allah, dan mereka pun tidak menyombongkan dirinya. Tuh orang beriman.
Ya, betul-betul beriman ya, bukan sembarang beriman, bukan kata kita, saya beriman, saya mukmin sejati. Waduh, ini bukan kata kita, kata Allah. Berbeda dengan orang kafir tadi, dia tolak, hasbunah, cukup bagi kami. Apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami begini cara beragamanya. Kamu nih salah ini. Ya, orang munafik, seperti ini, ditolak juga. Ya, tapi orang beriman tidak, mereka menyikapinya dengan tidak menyombongkan diri, dan mereka mau didakwahi, mau dinasehati, mau diperbaiki, karena mereka tahu mereka manusia biasa. Dan kalaupun mereka sudah bagus, sudah benar, tetap mereka senang untuk diingatkan kembali. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, peringatan, karena peringatan itu sungguh sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Orang beriman sangat senang diingatkan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Meskipun dia sudah bertakwa, dia senang dinasihati. Kenapa? Itu membuat dia semakin kuat ketakwaannya. Karena orang bertakwa itu nggak ada jaminan kalau dia akan bertakwa terus kan. Bisa jadi hari ini dia bertakwa, besok belum tentu. Pagi ini bertakwa, ntar siang belum tentu. Maka untuk memperkuat supaya bisa istiqomah di atas ketakwaan, dia terima nasihat orang lain untuk memperkuat iman yang sudah ada. Dia tidak ada kesombongan itu. Ya, insya Allah hal seperti inilah yang mesti kita miliki ya. Jangan sampai seperti orang-orang yang memiliki ujub dan sombong. Dan Allah sebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepadanya, ya, jangan membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka mengatakan justru kami ini melakukan perbaikan-perbaikan. Dikasih tahu masih cari-cari yang lain. Jangan membuat kerusakan di muka bumi, dinasehati, didakwahi. Justru mereka mengatakan justru kami ini justru melakukan perbaikan-perbaikan. Udah salah tapi masih ngeyel lagi. Ya, begitulah yang terjadi di masyarakat ya. Wa idza qila lahum ittaqillah akhadathul 'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, maka bangkitlah kesombongannya untuk melakukan dosa. Dinasihati begitu, bukannya terima kasih, syukron. Ini enggak. Bangkitlah kesombongannya untuk melakukan dosa, makin jadi dosanya. Itu di mana tuh ayat? Siapa yang tahu Bapak Ibu? Wa idza qila lahu ittaqillah akhadathul 'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam. Dinasihati seharusnya terima, justru bangkit sombong, makin sombong, maka kata Allah cukup bagi dia neraka jahanam. Orang ini seperti ini memang udah keras kepala, keras hatinya. Ya, melampaui batas. Dinasihati bukannya nerima, meskipun sudah baik kita terima. Apalagi memang sudah tidak baik. Di mana itu? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 206. Ya, Al-Baqarah ayat 206. Allah sebutkan demikian. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, ya. Tetapi kemudian dia bukan nerima, justru semakin bangkitlah kesombongannya untuk melakukan perbuatan dosa. Bapak Ibu dengar nggak kemarin berita di sosial media? Ada seorang ustadz yang viral tentang masalah jawaban-jawaban yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dengar nggak beritanya? Jadi ceritanya ada seorang ustadz yang ceramah. Ini sesat dan menyesatkan ya. Ini bentuk kesombongan juga. Tapi kok pengikutnya banyak ya? Ceritanya ada orang yang bermimpi, ada orang bermimpi, dalam mimpinya itu dia ceritakan setelah itu kepada orang lain. Apa mimpinya? Dalam mimpinya itu dia bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Wah, ini hebat kan? Si ustaz ini menceritakan orang lain. Dia bertemu malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa jawaban kita? Siapa Rabbmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Islam.
Nah, orang yang bermimpi ini ternyata diceritakan dia sangat cinta sekali dengan seorang tokoh agama. Selalu dia ingat, dia sebut-sebut, dia cintai tokoh agama ini. Maka ketika ditanya, siapa Robmu? Disebutkan tokoh agama ini. Siapa nabimu? Disebutkan tokoh agama ini. Orang yang sama. Apa agamamu? Disebutkan juga tokoh agama ini. Itu jawaban yang benar apa salah? Salah kan? Kata dia, ini karena faktor cinta yang luar biasa. Apa kurang sahabat itu mencintai Rasul? Dan apa kurang Rasulullah mencintai Allah? Jadi dalam mimpi ini dia menceritakan bahwa dia menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Siapa Rabbmu? Disebutkan tokoh ini. Ya, siapa nabimu? Disebutkan tokoh ini. Apa agamamu? Disebutkan tokoh ini. Karena saking cintanya dia, akhirnya disebutkan semua jawabannya itu. Ini kan salah, jelas kan? Mana mungkin selamat, siksa kubur menanti. Salah jawaban kok. Tapi apa kata Ustadz itu? Maka datanglah ruh si tokoh orang itu. Ruhnya datang menyelamatkan dia, memberikan syafaat kepada dia. Ruhnya datang memberikan syafaat kepada orang yang tadi salah jawaban tadi. Ruhnya datang di alam kubur itu. Karena tokoh agama ini punya karisma, punya mukjizat kata dia, punya karomah yang luar biasa, dekatnya sama Allah. Jadi salah jawab pun nggak apa-apa. Oh, datanglah ruhnya menyelamatkan orang tadi yang salah jawab. Akhirnya dia mendapatkan nikmat kubur. Diceritakan seperti itu, maksudnya apa? Begitulah kecintaan seseorang kepada orang yang sangat dekat kepada Allah. Makanya kita harus mencintai dia. Saya nggak enak sebutin namanya. Setinggi apapun dia, kalau dia menyebutkan Rasulullah pun salah. Siapa Tuhanmu? Nabi Muhammad. Nggak boleh kan? Apa agamamu? Nabi Muhammad. Nggak boleh. Nggak ada orang yang bisa lebih tinggi dibandingkan Rasulullah. Apalagi tokoh agama ini kan lebih di bawah itu jauh. Itu pun kalau dia benar. Kalau dia benar akidahnya dan ibadahnya. Tapi lihatlah kesombongan yang dia pamerkan di sosial media untuk mengagungkan, memuliakan hulu, berlebih-lebihan dalam memuji seseorang. Jadi kalau seandainya kita mencintai orang ini karena dia soleh, dia ulama besar, kita sebut saja nama dia, dia akan bisa memberikan syafaat kepada kita nanti di alam kubur. Dia akan bisa memberikan syafaat meskipun kita salah menjawab 3 pertanyaan ini, dia akan datang memberikan bantuan kepada kita. Ya Allah, boleh gak begitu? Pernah dapat ini videonya? Hah? Bapak Ibu nggak tahu ya, nggak main sosial media sih. Ya nggak apa-apa ya. Di rumah juga handphone juga nggak punya ya, nggak masalah. Di rumah cuma Quran dan hadis, masya Allah. Ini kan viral nih, lagi viral. Saya kan dapat kiriman juga, dapat di Instagram gitu. Nah, cerita yang kedua, orang yang sama nih Bapak Ibu. Orang yang sama si Ustadz ini juga nih, ya, sesat dan menyesatkan. Dia cerita lagi cerita kedua. Ini dongeng sebetulnya, tapi perlu saya sampaikan bentuk kesombongan, merendahkan orang lain, ya, menolak kebenaran, dan dia ujub juga berbangga-bangga dengan tokoh agamanya, yang dia mengajak kaum muslimin untuk mencintai tokoh itu. Nanti kamu dapat syafaat dari dia loh. Dia akan datang nanti di alam kubur dengan ruhnya datang untuk menyelamatkan kamu. Gulu, ujub, ya, bangga dengan dirinya ketika dia bisa mencintai tokoh tersebut. Nah, cerita kedua, sebentar saja ya sebelum kita buka sesi tanya jawab. Cerita kedua dari situ Ustadz ini juga, dia mengatakan ada tukang kacang Bu, Mbak, seorang Bang Maman ini menjual kacang. Dan setiap malam kacangnya diminta oleh seorang tokoh agama. Diminta loh, bukan dibeli. Kemudian dikasih aja. Ya udah diminta, dia kasih lagi, diminta, dikasih lagi. Bukan dibeli. Orang Bang Maman ini orang miskin kok. Tapi karena diminta oleh tokoh agama ini, maka dia pun ngasih setiap malam. Bang Maman ini jarang beribadah. Ya, tapi dia suka memberikan kacangnya kepada tokoh agama ini. Ya, karena dia orang yang mulia kata mereka. Suatu waktu Bang Maman meninggal dunia. Dikasih tahu lah ke tokoh itu. Oh, dia meninggal dunia. Oke, bagian kepalanya jangan tutup dulu ya. Kafannya itu, kain kafannya bagian kepala jangan tutup dulu. Datanglah si tokoh agama ini cerita dongeng. Kemudian dia menulis di kertas. Ya, kertas ini kemudian dimasukkan di belakang lehernya.
Ya, dan dia mengatakan kepada mayat itu, Bang Maman, nanti kalau kamu ditanya malaikat Munkar dan Nakir, serahkan kertas ini kepada malaikat Munkar dan Nakir. Kamu akan dapat syafaat dari saya. Habis itu baru dibungkus kain kafannya. Ya, jadi ada kertas ditulis, ternyata itu tulisan si tokoh agama ini mengatakan dia adalah murid saya, jangan dipersulit, ya, jangan disiksa kubur, masukkan dia ke nikmat kubur. Ini kertas nih, taruh di belakang dia. Dan ngomong lagi sama si mayat tadi yang lagi diem aja. Nanti kalau kamu ditanya, ya, sama malaikat Munkar dan Nakir, serahkan kertas tulisan saya ini kepadanya. Kamu aman, saya berikan syafaat. Ustadz ini juga yang ngomong di sosial media. Makanya, ya Allah, kok bisa ngomong seperti ini? Kan dongeng kebodohan dan kedustaan. Nggak mungkin. Tapi pengikutnya kok banyak ya? Na'udzubillah min dzalik. Orang bodoh aja tahu ini satu kesalahan, tapi kalau pengikutnya banyak dan membenarkan lagi. Saya baca di Instagram itu atau di YouTube-nya itu banyak kan komentar-komentar dari netizen, citizen. Iya, ada yang mengecam, ada yang mengatakan ini sesat, ada juga yang mendukung, ada gitu loh. Kok bisa ya? Jadi ternyata begitu ya. Kertas doang, masukin ke lehernya belakang, kasih tahu, tunjukin nih. Ditanya, "Man rabbuka?" Maaf, ini kertas dari tokoh agama kemarin. Pas melihat, oh ya udah, silakan masuk nikmat kubur. Na'udzubillah min dzalik ya. Jangan percaya kodongeng seperti ini. Tapi begitulah caranya mereka, ujub dengan apa? Dengan tokoh agamanya, berbangga-bangga. Kan kita bahas ujub dan sombong. Berbangga-bangga dengan dirinya, berbangga-bangga dengan tokoh agama yang dia muliakan luar biasa. Dengan Rasul saja nggak boleh begitu kok. Nah begitu, makanya Nabi Isa yang awalnya cuma Nabi dan Rasul, kenapa jadi Tuhan? Karena diangkat berlebihan dalam memuji beliau. Dipuji, disanjung, lama-lama jadi Tuhan. Nah begitu juga tadi dengan tokoh agama tadi. Jawabannya salah semua, tapi tetap saja dibenarkan oleh mereka. Karena sudah berlebihan dan sudah tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Tertutup hatinya. Ya begitu ya, kurang lebih. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita sekarang masuk kepada sesi tanya jawab. Sudah jam 10 lewat ya. Berarti ada kesempatan kita untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Iya, yang pertama tadi Ustadz bilang jangan berkata yang tidak baik. Contoh misalnya, wah kamu termasuk neraka. Apakah berlaku juga kalau kita katakan kepada orang kafir atau orang musyrik? Karena kan kita tahu dalam Quran surah Al-Bayyinah, orang kafir itu tempatnya di neraka. Boleh kita mengatakan kepada orang, kalau kamu begini ancamannya berat loh. Kata Allah, kamu akan dimasukkan ke neraka. Ya, tapi kita tidak memastikan kan, cuma menyampaikan ancaman yang Allah sebutkan. Boleh, tapi yang maksud saya yang saya sebutkan tadi contohnya bukan begitu. Dalam candaan, bukan nasihat yang benar, bukan menyampaikan ancaman Allah, tapi candaan-candaan aja. Ya kamu nih nanti masuk neraka yang paling dalam nanti nih kamu nih, ketawa. Itu bukan sedang nasihat, sedang mendakwahi, bukan. Jadi bahan candaan agama itu kan nggak boleh. Ya, jadi kalau memang kita katakan sebagai nasihat atau dakwah dan bahkan kita katakan kepada orang kafir, memang jelas kalau kamu mati dalam kondisi tetap dalam kekafiran, maka ancamannya ada nih, bukan kata saya, itu boleh. Tapi kalau sekedar candaan dan menjadi bahan ledekan, menjadi bahan tertawaan, agama ini kan nggak boleh diperlakukan seperti itu. Nah itu dosa besar. Ustadz, rasanya sombong ini bisa halus sekali masuk ke hati. Kadang ketika memakai pakaian baru atau bagus, ada rasa bangga dan keren banget nih. Apa seperti ini juga termasuk sombong? Ya, keren banget nih. Maksudnya kan apa? Ngomong sendiri. Hah? Wah, keren banget nih. Kalau dia niatnya ya
mengatakan kalimat keren banget nih, maksudnya dia mengatakan baju tuh bagus gitu, niatnya ya, katakan nggak boleh seuzon juga, keren banget nih, bagus saja, bagus, bajunya bagus, lalu dia bersyukur kepada Allah, nggak masalah, ya. Tapi kalau dia mengatakan keren banget nih, maksudnya dalam rangka untuk ujub, nah itu yang jadi dosa, atau untuk menyombongkan diri jadi dosa. Tapi kalau dia mengatakan bagus banget nih bajunya, cocok buat saya nih, kan nggak ada niat untuk ujub misalnya, ya. Kita nggak tahu niatnya dia apa. Dia sedang bersyukur, wah bagus bajunya, alhamdulillah. Nah itu kan biasa kita ucapkan demikian ya. Pas buat saya, pas nih ukurannya, bagus bajunya. Bukan sedang ujub, sedang membicarakan diri kita kepada orang lain bahwa bajunya bagus. Bukan kita membanggakan diri kita. Ini memang beda-beda tipis nih. Betis beda-beda tipis antara ujub atau sombong, atau memang tidak punya niat seperti ini. Allah yang tahu, ya, manusia tidak tahu. Makanya disebutkan dalam hadis kan bahwa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang punya sifat sombong dalam hatinya meskipun sebesar biji sawi. Nggak masuk surga, diancam. Sedikit, kecil sekali. Beda tipis nih memang antara nggak sombong dengan sombong. Ya, tapi ini semua kembali kepada niat. Innamal a'malu bin niat. Kalau dia mengatakan, wah keren banget nih, artinya bukan sedang menyombongkan diri, sedang ujub. Mungkin dia mengatakan keren banget ini maksudnya cocok buat badan saya. Kalau itu maksudnya, maka tentunya tidak. Ya, jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ibu memakai baju baru, lalu kemudian memakai baju tersebut di hadapan suami, gimana bu? Mas, coba lihat, cantik nggak aku? Boleh nggak kalimat seperti itu? Pakai baju baru, bagus ya, kemudian suaminya pulang, mas nih baju baru nih, baru aku beli. Mulailah ibu berlenggak-lenggok kiri kanan, kan suaminya biasa aja. Sedih dia, udah capek-capek, baru habis istrika baju ini, baru habis dicuci, mulailah lenggak kiri kanan depan belakang, muter-muter bahkan dia. Suami kan lagi capek pulang kerja nih, udah 2 jam dari macet. Bagus nggak mas? Jelek. Betapa sakit hatinya, sakitnya tuh di sini. Makanya ibu yang salah. Suami pulang itu dikasih makan, bukan tunjukin bagaimana gerak kiri kanan depan belakang muter-muter. Dia nggak pedulikan itu, lapar nih, capek nih. Tapi bentar dulu mas, 1 jam aja lihat. Lihat penampilan dia 1 jam, 1 jam. Nggak bisa objektif dia, karena memang dia lagi butuh yang lain kan, ya bu ya. Jadi baju baru tuh nanti dipakai lah setelah selesai makan, dia lagi istirahat, kasih kopi apa teh. Nah ibu keluar dari kamar tuh, nih baju baru, bagus nggak mas? Oh, kamulah istri yang paling aku cintai di rumah ini. Di rumah ini, di luar gimana? Ya nggak tahu deh di luar gimana ya. Ketika istri menampilkan baju seperti itu, boleh nggak? Ya boleh saja. Dia pengen komentar dari suaminya, bagus nggak mas? Nah itu apa itu? Ujub? Nggak bisa juga kita katakan ujub. Tergantung kepada hati. Kalau memang niatnya untuk ujub ya dosa. Tapi kalau niatnya untuk sekedar pengen tahu gimana komentar suami, bagus nggak? Pas nggak buat saya? Cocok nggak? Dia ingin penilaian orang lain, bukan sekedar untuk dibangga-banggakan. Kan beda tipis ini. Ya seperti itu ya. Kalau kata suami, oh bagus ini, ada apa namanya bu, baju rumah itu daster ya, dasternya bagus, masya Allah, dasternya bagus, cuman orangnya nggak bagus. Kena lagi, dan begitulah ya. Gitu ngomongnya pak sama istri pak, jangan ya. Dasternya sih bagus, cuman orangnya kurang. Enggak lah, dasternya bagus, ya dia juga bagus ya. Cintai pasangan hidup kita, dialah yang bersama kita di dunia dan di akhirat nanti insya Allah. Ya, di dunia bersama-sama, nanti di akhirat pun masuk surga bersama-sama ya. Perihal sifat sombong, ketika seorang guru agama ingin memberikan sebuah masukan, karena ya, memberikan sebuah masukan kepada kepala sekolah,
Ya, seorang guru agama ingin memberikan sebuah masukan kepada kepala sekolah, yaitu supaya sekolah itu diadakan kegiatan tadarus. Tapi kepala sekolah itu menolaknya secara langsung karena ia langsung berkata kepada guru agama itu intoleran kepada agama lain. Ya, kepala sekolah mengatakan kepada guru agama itu intoleran kepada agama lain dan bilang ini bukan sekolah Islam. Padahal cuma minta kegiatan tadarus 15 menit. Apakah sifat kepala sekolah ini termasuk menolak kebenaran? Padahal kepala sekolah itu seorang muslim. Setahu saya di sekolah-sekolah itu kan ada guru agama yang berbeda ya. Yang Islam, yang agama lain juga ada guru agamanya kan? Yang Kristen dengan guru agamanya, Hindu dengan guru agamanya, betul nggak gitu? Buddha dengan guru agamanya, kan masing-masing berbeda-beda. Jadi di kelas itu tidak ada agama lain berarti kan? Semuanya muslim. Boleh-boleh saja belajar membaca Al-Quran, atau ada yang membacakan, yang lain menyimak, mendengarkan dalam rangka supaya kita lebih bagus bacaan Qurannya. Tidak masalah kan? Kenapa dikatakan intoleran? Kecuali kalau di situ, di satu kelas itu juga ada yang lain yang agamanya berbeda. Kita mengajarkan Islam tapi mereka juga ada di situ dan dipaksa harus didengarkan. Nah, itu yang namanya intoleran karena mereka bukan Islam. Silakan mereka keluar ke tempat lain dengan guru agama yang sesuai dengan agama mereka, kan begitu. Kita nggak paksakan mereka, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama ya. Tapi kalau memang ini khusus untuk sesama muslim ya tidak masalah, dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Quran. Kan sebentar, cuma 15 menit ya. Tapi memang begitulah, harus sabar. Dalam menasehati itu nggak gampang diterima semua orang. Meskipun suatu kebenaran ya perlu ada dakwah lagi, penjelasan lagi, dan diulang lagi. Seperti itu. Kadang-kadang kita mendakwahi orang nggak bisa sekali langsung terima. Butuh 5 kali, kadang 2 kali, kadang 10 kali, kadang sampai mati nggak diterima-terima. Ya begitulah resiko dakwah kan. Jangan Bapak Ibu merasa bahwa kalau saya menyampaikan sesuatu tuh harus diterima saat itu juga. Maunya kita begitu. Tapi kan ternyata konsekuensinya nggak begitu semua manusia ya. Ada yang langsung menerima, ada juga yang mungkin yang ke-7 kalinya baru menerima. Yang ke-30 kalinya baru menerima. Ya, atau nggak diterima sampai mati. Ya, itu namanya resiko dakwah. Lihat para nabi dan rasul. Ada nabi-nabi yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat tanpa pengikut sama sekali. Puluhan tahun loh berdakwah, nggak punya pengikut sama sekali, nggak ada yang ikut dakwahnya. Ada yang cuma 1 pengikut, 2 pengikut, 3 pengikut yang mau dengerin dakwahnya dan masuk ke dalam dakwahnya itu sedikit sekali, ya. Jadi dakwah itu butuh ilmu, dakwah itu butuh kesabaran, ya. Dakwah itu butuh kelemah lembutan, dan dakwah itu butuh kepada keikhlasan ya. Makanya semuanya harus kita pahami supaya kita tidak gampang mengatakan dia ini sombong kepala sekolah ini. Jangan. Ya kita sabar ya. Karena dalam dakwah itu memang tidak selalu diterima. Termasuk saya kan, dakwah di sini atau dakwah tempat lain. Apakah selalu diterima? Enggak selalu diterima. Ya sudah, sampaikan saja apa adanya. Karena hidayah bukan dari kita, hidayah dari Allah, bukan dari kita. Ada yang suka, ada yang nggak suka, wajar. Jangankan saya, Rasulullah saja nggak disukai, apalagi kita. Ya, jadi kita sabar saja dan sampaikan terus. Dan ada kalanya mereka menerima. Contohnya siapa? Ini kan ceritanya kepala sekolah ya. Contohnya saya, anak saya 3-3-nya SD dulu ya. Sekarang udah kuliah 3-3-nya. 3-3-nya kuliah. Dulu masih 3-3-nya SD. Dan SD itu ternyata bukan SD yang sesuai sunnah. Ya susah mencari SD yang sesuai sunnah dekat rumah. Ada yang jauh sekali, kita nggak bisa ya, kejauhan. Masih kecil lagi kan, masih SD. Akhirnya cari SD pada waktu itu ya. Cari SD yang lebih sedikit lah tingkat kemudorotannya dibandingkan SD-SD yang lain. Dekat karena bisa pulang pergi, istri bisa antar jemput. Nah, resikonya sekolah di situ 3 anak saya wajib untuk ikut pelajaran musik.
Tiup itu loh, apa namanya? Pianika ya. Wajib membeli dan wajib mengikuti pelajaran itu. Tiup-tiup itu, lalu juga alat musik yang lain, karena ada pelajaran kesenian. Waduh, musik kan haram. Ustadz udah tahu, istrinya udah tahu, musik itu haram. Tapi kita nggak bisa sekolahkan di sekolah sunnah yang sangat jauh. Kalau sekarang bertebaran di sekolah sunnah di mana-mana. Ya, pada waktu itu ya belum ada, tapi jauh sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang, coba istri maju dulu deh. Kalau nggak mempan, saya yang maju untuk menyampaikan kepada kepala sekolah. Ini maaf ya, ini kejadian nyata karena berkaitan dengan pertanyaan kepala sekolah. Istri saya maju, sampaikan ke kepala sekolah dan guru kesenian. Kumpul, mereka bicara. Saya nggak datang. Saya pikir kalau nggak berhasil, baru saya maju. Bawa golok atau apa gitu, ngasah-ngasah apa, pedang atau apa gitu. Enggak begitu. Istri saya maju dengan pakaiannya seperti itu, bercadar ya, datang ke kepala sekolah, datang ke guru kesenian. Pak, saya mau bicara. Ada apa Bu? Saya orang tua murid dari 3 anak saya di sini, dan saya ingin supaya mata pelajaran kesenian main musik dialihkan ke pelajaran yang lain, khusus untuk anak saya. Oh nggak bisa Bu, ini sudah pelajaran wajib. Semua murid dari kelas 1 sampai kelas 6 wajib untuk beli pianika dan belajar alat-alat musik yang lain. Nih istri saya udah saya kasih tahu, ngomongnya begini, dia juga pinter. Akhirnya Pak, mohon maaf, saya nggak suka sebagai orang tua anak saya main musik. Nggak bilang itu haram, nggak bilang itu bid'ah, nggak. Cuman kami nggak suka. Ya, lebih baik diberikan pelajaran yang lain supaya lebih bermanfaat. Apa manfaatnya ini? Kami nggak suka. Kami sebagai orang tua murid berhak dong. Kami bayar kok SPP, berhak untuk minta diajarkan pelajaran yang lain yang lebih bermanfaat. Silakan anak-anak yang lain kalau orang tuanya tidak keberatan. Tapi kalau kami keberatan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak menyangka kepala sekolah sama guru kesenian langsung mengatakan, baiklah kalau begitu, khusus untuk anak ibu yang 3 orang ini tidak mengapa tidak mengikuti pelajaran musik. Bisa. Terus dialihkan ke pelajaran yang lain, mungkin menggambar atau apalah. Meskipun di rapotnya jadinya nilainya nggak tinggi. Yang lain 9, begitu musik 6. Nggak apa-apa, kesenian 6, nggak masalah. Akhirnya seharusnya juara 1, akhirnya juara 2 atau juara 3, gara-gara keseniannya anjlok. Nggak apa-apa. Nah, bisa nggak kita begitu? Begitu istri datang, langsung bisa dengan izin Allah. Kalau nggak berhasil, datanglah algojonya. Iya, saya akan jelaskan ya di awal-awal nggak mungkin lah dengan ini semua ulama sepakat, semua sahabat sepakat, para ulama terdahulu ini dalilnya bahwa musik itu haram. Kan mereka nggak paham juga, nggak ngerti kan. Nah kita cobalah pelan-pelan. Ini kami nggak suka. Kenapa Pak? Kami nggak suka, nggak bagus ini, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau masih ngeyel juga segala macam, baru keluar tuh lah ini ayatnya, ini hadisnya. Tapi coba istri dulu maju, barangkali bisa ternyata. Maka sabarlah kita, sampaikan dengan pelan-pelan, lemah lembut, ya dengan tegas ya. Ini hak hitam putih, jangan abu-abu. Nah ternyata pada waktu itu 3-3-nya khusus satu sekolahan itu belum pernah terjadi kata mereka. Inilah pertama kalinya dari awal berdirinya sekolah sampai hari ini pelajaran musik kesenian tidak diikuti oleh 3 orang. Jadi yang lain main pianika semua. Anak saya di kelas yang lain bertiga, ya meskipun mereka tingkatnya kan beda ya, kelas-kelasnya kan ada yang kelas di atas, di bawahnya lagi, tapi mereka dikumpulkan pada hari yang sama untuk belajar yang lain. Bagus, bisa kan? Bisa, usaha dulu lah. Jangan kita langsung ya gimana, karena terpaksa. Ada sekolah sunnah pada waktu itu sangat jauh dan saya nggak bisa mengantar terjemput. Istri juga kesulitan, ada yang agak dekat. Tapi di sini nggak sunnah, nggak semuanya lah gitu ya. Tapi kita pilih mana yang lebih sedikit tingkat kemudorotannya. Nah ini mohon maaf, kalau tadi bicaranya kepala sekolah, kita pun ternyata pernah berurusan dengan kepala sekolah. Begitu SMP, nah baru 3-3-nya kita masukin pesantren. SMA pesantren, kuliah pesantren juga. Insya Allah tahun depan selesai. Ya.
Seperti itu ya. Ada usaha lah dulu. Karena kalau dibiarkan berarti orang tuanya berdosa nanti. Membiarkan anaknya udah beli pianika, main juga di rumah lagi ngengok. Aduh. Bapaknya ngomongin ke orang lain musik haram, di rumah anak-anak main ngok-ngok. Ini kan biasa, aduh gimana ini, nggak bisa. Ya, kita coba dulu. Kalau nggak bisa juga, coba lagi. Kalau nggak bisa juga, keluarin. Mau nggak mau kita cari yang lain. Tapi biasanya bisa. Kenapa? Karena dia merasa dia butuh dengan santri, butuh murid. Kita kan bayar. Pak, kami wali santri, wali murid. Ya, kami bayar di sini. Dan kami siap untuk membayar. Ya, aturan-aturan di sini semuanya kami taati. Khusus ini saja Pak, minta ditoleransi lah. Alhamdulillah bisa. Bisa gitu Bu? Bisa seperti itu? Siap untuk maju? Biasanya kalau anak punya kasus seperti itu di rumah, yang maju istrinya apa suaminya? Hah? Benar. Berani Ibu? Oh Masya Allah ya. Ya suami aja takut. Jangankan kepala sekolah ya, suami aja langsung sami'na wa ata'na. Istri, ikatan suami takut istri. Ternyata istrinya ikut fitness. Ya, istrinya ikut nge-gym. Jadi suami itu tinggal begini aja, diputer-puter. Perihal sombong, ketika ada seorang muslim berkata kepada muslim yang lain yang tidak sholat berjamaah di masjid, maka itu sholatnya kurang khusyuk. Tapi orang itu berkata itu di khalayak orang banyak. Apakah itu termasuk sombong karena dia merasa sholatnya sering rajin berjamaah di masjid? Ya jangan begitu ya. Orang yang tidak berjamaah di masjid, laki-laki, kita katakan mereka nggak khusyuk. Sedangkan sholat yang di masjid mereka khusyuk. Siapa bilang? Banyak laki-laki yang sholat di masjid juga kagak khusyuk, dan nggak tahu juga dia rakaat keberapa ya. Lupa dia, pokoknya imam ruku, sujud. Dia nggak ngitung rakaatnya berapa. Betul nggak? Ngaku deh kita ya. Kadang-kadang kita lupa 3 apa 4 nih, 2 apa 3 ini. Lupa. Tapi kan ada imam kan nanti selalu Allahu Akbar. Jadi imam duduk, kita juga lupa. Bisa nggak khusyuk juga, pikiran kemana-mana ya. Jadi kalau ada orang mengatakan di rumah itu pasti sholatnya nggak khusyuk, kalau di masjid ini khusyuk, ini suatu kesombongan juga, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Meskipun memang bagi laki-laki yang tidak punya uzur nggak boleh sholat di rumah, ya. Tapi jangan mengatakan bahwa mereka pasti tidak khusyuk, kalau di masjid pasti khusyuk. Itu nggak ada jaminan seperti itu. Pak Ustadz, mengenai isbal di celana saya sudah jelas ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada istilah pada lengan baju? Kemeja jadi lengan panjang pada umumnya melebihi pergelangan tangan. Apakah boleh membiarkannya atau harus dipotong di atas pergelangan tangan? Iya, jangan melebihi pergelangan tangan. Isbal juga ada pada baju. Ya, baju kita pakai ini sampai pergelangan tangan, jangan melebihi. Ya, berlebihan dalam memakai pakaian. Isbal itu ada hadis isbal pada pakaian yang menjulur di bawah mata kaki, ada juga isbal pada pakaian. Ya, pakaian di baju ini yang melebihi pergelangan tangan. Apalagi memang diniatkan untuk kesombongan. Ada kan orang-orang yang memang sengaja memanjangkan bajunya sebagai bentuk apa ya? Karena dia tuh kaya, dia bangsawan, mungkin dia raja dan lain-lain. Ada itu etnis tertentu, mungkin agama tertentu atau suku tertentu, atau memang siapa saja yang memang ada niatnya seperti itu. Niatnya untuk kesombongan, sengaja memanjang-panjangkan. Kadang-kadang tangan jari-jarinya pun nggak kelihatan, seakan-akan nggak punya jari, ketutup semuanya itu. Cerita apa itu? Pernah lihat film-film Cina itu? Hah? Film Cina. Bapak ibu kan nggak punya ini, nggak punya HP, gimana nonton? Memang dari kecil nggak pernah nonton gituan ya. Ya Masya Allah. Artinya apa? Pernah kita lihat lah, terlihat
ada seperti itu panjang sekali bajunya, maka nggak boleh. Dalam Islam itu diajarkan hendaknya kita memakai kalau baju ya sampai pergelangan tangan saja, jangan sampai melebihi pergelangan tangan. Potong ya, bukan potong pergelangan tangannya, tapi potong baju yang melebihi pergelangan tangan ya. Dan juga jangan sampai melipat baju yang panjang dilipat ketika akan sholat. Di luar sholat boleh, tapi ketika sedang sholat tidak boleh memakai baju pakaian yang dilipat-lipat. Kadang-kadang kan orang kantor ya, orang kantor kan bajunya panjang nih sampai ke pergelangan tangan, dan lalu dia berwudu. Nah, wudu kan diangkat tuh bajunya ke atas ya. Nah, setelah berwudu nggak dirapikan lagi, dilipat aja. Nah, itu kita lihat kadang-kadang orang sholat dilipat bajunya karena apa? Mungkin takut basah lah, mungkin dia pengen lebih adem dan lain-lain. Ketika sedang sholat tidak boleh. Semua ulama sepakat. Karena Rasul mengatakan aku dilarang untuk menggulung rambut ya dan pakaian. Menggulung rambut dan pakaian. Makanya kalau rambutnya panjang bagi laki-laki ya, bukan perempuan, dilarang untuk diikat rambutnya. Ya, ketika sholat ya, dilarang untuk diikat rambutnya, biarkan dia terjulur semuanya. Dan dilarang juga untuk menggulung pakaian, maksudnya baju digulung ketika sedang sholat. Di luar sholat boleh bagi laki-laki. Dan semua ulama sepakat, kata Imam An-Nawawi ketika beliau menjelaskan di syarah Sahih Muslim, bahwa bagi laki-laki tidak boleh mereka menggulung rambut dan pakaian ketika sedang sholat ya. Jadi ketika sholat, ketika bajunya panjang, maka dibiarkan lagi kebuka semuanya sampai ke pergelangan tangan. Ya, kalau mau wudu boleh buka-buka aja. Di luar sholat boleh kita gulung, tapi khusus ketika sholat enggak, tutup semuanya. Kalau memang bajunya awalnya memang baju yang panjang. Bagaimana dengan laki-laki yang masih isbal, tetapi katanya dalam hatinya tidak ada kesombongan? Apakah jatuh ke dalam kesombongan yang menyebabkan masuk neraka? Sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Sombong menyebabkan ancaman ya dengan neraka dan siksa kubur. Tidak sombong pun diberikan ancaman juga dengan siksa neraka dan siksa kubur. Hadis-hadisnya sudah kita bahas kemarin. Coba lihat di bukunya ya. Ya, hadis-hadisnya. Bagi orang yang tidak sombong, barangkali inilah yang paling banyak kita saksikan. Karena kata mereka, kami nggak sombong. Padahal hadisnya yang Rasul sebutkan itu tidak semua berkaitan dengan orang sombong. Yang nggak sombong pun disuruh untuk tidak boleh isbal, menjulurkan celana di bawah mata kaki. Rasulullah apakah sombong? Tidak. Para sahabat apakah sombong? Tidak. Tapi pakaian mereka tidak di bawah mata kaki. Dan ketika Rasul melihat ada sahabat-sahabat 1, 2, 3, 4, 5 sahabat yang ternyata menjulurkan kain celananya, sarungnya di bawah mata kaki, langsung Rasul menegurnya, irfa' izarok, angkat kain sarungmu, angkat kain sarungmu. Selalu bertemu sahabat, angkat kain sarungmu. Rasul nggak bertanya, kamu lagi sombong apa enggak nih saat ini? Lagi sombong enggak? Sahabat mana ada yang begitu? Mereka orang-orang bertakwa. Dan Rasul apalagi. Tapi Rasul mengingatkan sahabatnya bahwa angkat kain sarungmu. Terlepas sombong tidak sombong, angkat. Apalagi kalau sombong, lebih dahsyat lagi ya, hukumannya ya. Ustadz bertanya, dikatakan janganlah berlebihan. Sampai sejauh mana yang dikatakan berlebihan? Iya, jangan sampai kita tuh berlebihan dalam sesuatu, karena memang Allah nggak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Coba lihat di surah Al-A'raf, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf surah ke-7 ayat berapa itu? 30 atau 31? Coba lihat. Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-30 atau 31? 31 ya. Ya, Al-A'raf ayat ke-31. Allah katakan, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Nah, berlebihan kan disebutkan di situ. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berlebihan. Makan dan minum tapi jangan berlebihan. Nah, ini kan berlebihan dalam masalah ini kan enggak bagus. Allah enggak suka orang-orang yang berlebihan dalam makan dan minum dan dalam kondisi yang lainnya yang bisa menimbulkan kemudaratan.
Nah, berlebihan ini yang bisa membahayakan, bisa menimbulkan sesuatu efek negatif. Itu namanya larangan untuk berlebihan. Contoh di sini makan dan minum. Makan dan minum kan boleh, silakan, halal kan? Tapi jangan berlebihan juga. Makan 2 piring, 3 piring, bahkan piring-piringnya pun juga dimakan. Ini kan bahaya. Seperti itu ya. Atau berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam bergaul, berlebihan dalam memandang, melihat. Sesuatu yang berlebihan yang bisa menimbulkan efek negatif, menimbulkan dosa, itu yang terlarang. Ya. Dan juga jangan berlebihan dalam berlebihan dalam memahami agama yang bisa menjadikan orang tersebut salah. Berlebihan dalam memahami agama dan mengamalkan agama secara berlebihan yang mengakibatkan orang itu salah dalam pandangan agama. Contoh, ada sahabat yang mendatangi istrinya Nabi dan bertanya kepada istri Nabi tentang bagaimanakah ibadah Nabi selama di rumah. Maka istri-istri Nabi mengatakan Nabi selama di rumah ibadahnya begini, begini dan begini. Maka sahabat ini bingung, ya Allah, ini udah jelas surganya masih begini. Kita ini kan belum jelas diampuni atau tidak, surga atau tidak. Maka akhirnya sahabat ada di antara mereka, kan mereka bertiga nih datang ke rumah istrinya Nabi. Yang satu mengatakan apa? Kalau begitu aku tidak akan tidur selama-lamanya di waktu malam. Melek terus sampai pagi untuk ibadah. Nabi aja begini, apalagi kita harus lebih giat lagi nih. Ya, karena kita belum jelas. Nabi udah jelas saja begini ibadahnya. Setelah mendengarkan info dari istrinya Nabi. Nah, ini salah satunya tidak akan tidur, bertekad tidak lagi tidur semalaman sampai pagi. Satu lagi sahabat lain mengatakan apa? Ingat, dia akan berpuasa dan tidak akan berbuka sepanjang hidup. Berpuasa terus. Nah, yang ketiga, dia tidak mau menikahi wanita selamanya. Tujuannya apa ini? Supaya mereka tuh bisa menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya sebelum datangnya malaikatul maut. Karena kami takut ini. Setelah mendengarkan info dari istri Nabi mengatakan bahwa ternyata Rasul di rumah seperti ini. Ya Allah, ini udah jelas diampuni dosa, jelas surganya, dapat nikmat kubur, tapi ibadahnya luar biasa. Kita ini kan harus lebih giat lagi, harus lebih semangat lagi. Akhirnya apa? Tidak mau tidur waktu malam, pengen melek ibadah terus, nggak mau buka puasa terus, setiap hari berpuasa. Yang satu lagi nggak mau menikah selama-lamanya, sibuk dengan ibadah. Maka sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW, dan Rasul mengatakan, kamu kan yang mengatakan seperti ini, ya Rasulullah. Maka Rasul mengecam mereka, tidak boleh seperti itu. Ya, aku beribadah, aku juga tidur, aku berpuasa, aku juga berbuka, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Dia nggak termasuk golonganku. Kenapa nggak contoh aku? Aku berbuka dan aku berpuasa juga. Aku bangun malam, aku tidur juga. Aku pun menikahi wanita. Kenapa tidak menjadikan aku sebagai contoh? Nah, ini kan tujuan sahabat tadi kan bagus. Takut, rasa takut yang tinggi, akhirnya nggak mau tidur semalaman, nggak mau berbuka, puasa terus, nggak mau nikahi wanita. Tapi Rasul melarang perbuatan mereka. Ini namanya apa? Berlebih-lebihan. Meskipun tujuannya baik, tapi berlebihan seperti itu salah juga. Rasul mengecam dan mencela perbuatan mereka. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, artinya contoh beliau, ya, maka dia tidak termasuk golonganku. Berlebihan, jadi setiap malam gak tidur semalaman. Aku tidur kata Nabi, aku juga bangun. Nah, contoh seperti itu. Aku berbuka, aku juga berpuasa, aku pun menikahi wanita. Jangan sampai punya niat, tekad nggak mau nikah selama-lamanya. Nah, ini kan berbahaya, berarti kamu tidak mengikuti sunnahku. Nah, jadi ini berlebihan kan? Berlebih-lebihan dalam memahami dan mengamalkan agama yang bisa menyebabkan dia salah dan berdosa. Ya. Jadi konteksnya seperti itu ya. Berlebihan dalam makan, berlebihan dalam minum, berlebihan dalam memandang yang haram misalnya, berlebihan dalam pergaulan, berlebihan dalam tidur, terlalu banyak tidur juga berbahaya bagi kesehatan, yang sifatnya bisa menimbulkan mudarat dan dosa.
Kapan waktu yang tepat untuk ziarah kubur? Apakah ziarah kubur yang tidak sesuai dengan syariah berpengaruh pada siksa kubur mayit? Ya tidaklah. Ziarah kubur kapan saja boleh ya. Pagi, siang, sore, malam pun boleh ziarah kubur. Siap Bu? Ziarah kubur malam-malam Bu? Ziarah kubur boleh kapan saja ya. Tapi jangan dikhususkan, diyakini bahwa ada hari tertentu, jam tertentu, waktu tertentu yang punya keistimewaan. Enggak ada tuntunan, enggak ada dalil. Rasul enggak pernah mengatakan ziarah kubur itu lebih baik kalau Idul Fitri. Ada enggak orang Idul Fitri datang ke kuburan? Pas Idul Fitri datang ke kuburan. Enggak ada pengkhususan seperti itu. Atau pas hari pertama Ramadan, atau besoknya mau Ramadan, bersih-bersih rumput, besoknya mau Lebaran, bersih-bersih rumput. Ini kan mengkhususkan waktu-waktu tertentu. Rasul enggak pernah mengatakan demikian. Atau pas Idul Fitri barangkali ingin mengucapkan kepada si mayit, taqabbalallahu minna wa minkum. Iya, mengucapkan selamat Idul Fitri. Gimana ini? Enggak ada pengkhususannya, bebas kapan saja. Kalau meyakini ada keutamaan di hari tertentu dan disandarkan kepada Rasulullah, tentunya ini dusta atas nama beliau. Dan ziarah kubur tidak sesuai dengan syariat. Apakah berpengaruh pada siksa kubur mayit? Tidak. Ini kesalahan orang yang hidup, bukan kesalahan orang yang mati. Dia ketika ziarah kubur lalu minta-minta sama penghuni kubur, yang salah siapa? Yang masih hidup, bukan orang yang sudah mati. Kecuali orang yang mati ini dulunya pernah mengajarkan kepada orang yang masih hidup, nanti kalau kamu ziarah kubur saya, kamu minta kepada saya pertolongan ya, nanti saya tolong kamu. Misalnya, nanti saya akan berikan syafaat kepada kamu, saya akan tolong kamu, saya penuhi hajat-hajat kamu, minta ya ketika saya sudah mati nanti. Nah, dia ngomong seperti itu kan wasiat. Dilakukanlah wasiat itu oleh orang yang masih hidup. Nah, ini kan perbuatan yang salah, minta-minta kepada penghuni kubur. Maka si penghuni kubur bisa mendapatkan siksa kubur karena dia pernah mengajarkan ilmu yang salah tentang ziarah kubur. Apabila bersentuhan dengan bukan mahram bisa membatalkan wudhu untuk sholat secara tidak sengaja. Apakah apabila mau sholat harus berwudhu kembali? Tidak ya. Bersentuhan laki-laki dan wanita yang bukan mahram tidak membatalkan wudhu. Itu pendapat yang lebih kuat. Suami istri pun bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Rasul pernah mencium istrinya, kemudian Rasul langsung sholat ke masjid. Ya, kadang-kadang kan begitu. Suami istri saja katanya bisa membatalkan wudhu. Ini kan subhanallah, dari mana dalilnya? Kata orang terdahulu Pak Ustadz, dari bapak-bapak kita dulu, masyarakat kita, kampung kita begitu katanya. Dalilnya mana? Rasul di hadis ada 3 hadisnya. Rasul pernah mencium Aisyah, kemudian beliau langsung ke masjid dan tidak berwudu ulang. Atau ketika kita tawaf itu kan banyak sekali kan, berapa orang, ribuan orang di situ, dan akhirnya tersentuhlah kita dengan orang-orang di situ, kan nggak sengaja, bukan sengaja pegang-pegang wanita, atau wanita sengaja pegang-pegang laki-laki, tidak batal wudu. Apalagi nggak sengaja, lebih lagi tidak batal wudu. Ya. Intinya jangan kita mengada-ngada sesuatu yang memang agama tidak mengatakan demikian. Bolehkah wanita memotong rambutnya dan sebatas mana yang diperbolehkan oleh syariat? Wanita ya bolehlah motong rambut, masa nggak boleh? Cuma dilarang untuk pertama gundul habis, botak ya. Itu nggak boleh bagi wanita. Gundul habis ya. Yang kedua, tidak boleh rambutnya menyerupai laki-laki yang sudah menjadi identitas, ini laki-laki itu seperti ini, orang tahu semua ini modelnya laki-laki, lalu ada wanita mencontoh modelnya sehingga dia pun seperti laki-laki ya, itu kan nggak boleh tasyabuh ya. Atau potongan wanita ini rambutnya seperti orang kafir, atau ya barangkali ada gaya-gaya tersendiri, model-model tersendiri yang memang mirip seperti beginilah ciri khas orang kafir, andai kata ada seperti itu. Atau larangan yang berikutnya, memotong rambut model orang-orang ahli maksiat.
Ya, andai kata memang ada ciri-ciri seperti itu, orang semua tahu kalau model seperti ini ahli durhaka, orang ahli maksiat, orang yang jauh dari agama. Andai kata diketahui seperti itu identitasnya, maka nggak boleh mengikut-ngikuti yang sudah menjadi ciri khas orang kafir, ciri khas orang pelaku maksiat, ya, atau ciri khas laki-laki, atau menggundur rambutnya tanpa ada uzur. Boleh nggak digundul? Boleh. Kalau ada uzur, mungkin dia mau operasi kan? Operasi mungkin di otak ini mau dibelek gitu, dibelah sehingga digundulkan, ya nggak masalah. Mungkin ada kutunya, banyak banget kutu di rambutnya. Naudzubillah. Dan katanya cara pencegahannya harus dibotakin. Ya terpaksa dalam rangka pengobatan, ya. Betul-betul darurat. Tapi kalau tanpa ada alasan yang dibenarkan, tentu tidak boleh, ya, untuk menggundur rambut. Laki-laki pun tidak digundur rambutnya kecuali pada waktu-waktu tertentu saja kan. Misalnya apa? Tahallul. Tahallul kita umroh kan, haji, kita gundur rambut kita semua. Yang kedua kapan? Kalau ada sakit tadi, sakit di kepala yang mengharuskan untuk gundul. Atau yang ketiga ketika akikah. Akikah tapi masih bayi. Akikah bukan ketika sudah dewasa. Ya seperti itu, ya. Jangan digundul untuk laki maupun perempuan kecuali memang ada sesuatu yang dibenarkan. Potong rambut silakan, ya. Dan tentunya kalau wanita sudah bersuami, jangan bermudah-mudahan untuk mengambil model-model yang dia inginkan tanpa dibicarakan dulu dengan suami. Khusus bagi wanita yang sudah punya suami. Saya pengen model begini, jangan langsung pulang tiba-tiba langsung begitu. Tanya dulu suami, Mas, kalau aku pakai model begini boleh nggak? Bagus nggak? Tanya sama suami dulu. Jangan sampai dia pulang-pulang dengan model yang dia sukai, tapi suami nggak suka. Hati-hati, bahaya ini. Bicarakan dulu. Kalau suami mengatakan, ya udah nggak apa-apa, bagus kok begitu. Nah, baru potong rambut dengan model seperti itu yang memang diperbolehkan, ya. Tahu nggak Bu, model apa yang suami nggak sukai, kan bisa dibicarakan. Misalnya model apa Bu? Model polwan. Tahu polwan? Bapak tahu nggak rambut wanita model polwan? Hah? Sampai di sini kan? Melebar begitu. Kan kita pernah lihat polwan, Pak. Nggak pakai jilbab mereka. Sepertinya banyak yang begitu. Seakan-akan menjadi tren atau menjadi ciri khas mereka gitu. Polwan-polwan itu rambutnya begitu modelnya. Ketika mereka nggak pakai jilbab kan kelihatan, ya. Nah, andai kata istri pengen rambutnya seperti polwan, boleh nggak? Tanya dulu sama suami. Jangan pulang-pulang, loh polwan mana nih? Kayaknya suaminya. Hah? Jangan begitu, ya. Tanya dulu. Ini kan contoh model polwan, atau bisa jadi juga model-model yang lain. Suami mungkin suka, ya udah nggak apa-apa. Tapi suami nggak suka gimana? Ternyata dia suka dengan rambut yang model lain. Ya ini harus dibicarakan, ya. Karena bisa jadi nanti suami semakin tidak menyukai istrinya, nggak mencintainya, nggak nyaman. Ketika ngelihat, polwan lagi. Kita ngelihat, orang dekat-dekat yang ahli maksiat. Mohon maaf ya, bukan polwan pasti jelek. Tapi maksud saya sesuaikan dengan keinginan suami. Yang suami itu suka yang mana? Kalau suami suka yang dengan model seperti ini, ya ikuti. Selama itu tidak menyalahi syariat. Aduh, suami lagi. Suami itu salah terus ya Pak, ya. Ini pertanyaan terakhir, suami lagi. Pak Ustadz, suami saya. Tuh kan, suami saya lagi. Coba pertanyaan dari Bapak, Pak Ustadz, istri saya gitu loh. Ini nggak ada. Masya Allah, semuanya suami. Di mana-mana begitu. Berarti para suami itu Masya Allah, ya. Dia menerima dan cinta sama istrinya. Nggak ada masalah. Engkau punya masalah, wahai istriku, tapi aku maafkan semua kesalahanmu. Kenapa? Karena aku mencintaimu dan aku sebagai pelengkap dari kesalahanmu itu. Wah, suami itu begitu dahsyat. Kalau istri nggak bisa. Suami saya Pak Ustadz, terutama tanggal 20 ke atas, suami selalu menuntut si istri ikut mencari nafkah. Suami sebenarnya masih mampu menafkahi keluarga dengan penuh, tapi suami memangkasnya, dan kekurangan itulah yang harus istri mencari sendiri. Bolehkah seperti itu Ustadz? Ustadz dapat pahalakah
seorang suami yang memberikan uang belanja dengan kata-kata yang menyakitkan istri, berarti suami ini banyak yang nggak benar ya. Suami menuntut istri mencari nafkah. Yang mencari nafkah itu kan bukan istri, suami. Tidak ada kewajiban bagi istri untuk mencari nafkah. Istri itu di rumah, bukan mencari nafkah di luar. Kecuali kalau betul-betul terdesak, kepepet, darurat. Karena suami udah lama mencoba, nggak bisa juga bertambah-tambah nafkahnya, padahal kebutuhan semakin banyak, anak semakin besar, anak ada 7, 8, 9, 10. Ya, ternyata suami sudah berusaha maksimal, nggak bisa juga mencukupi kebutuhan rumah tangga, mencukupi kebutuhan ya, bukan keinginan. Maka akhirnya suami mengizinkan istri, udah kamu kerja aja deh, mungkin jual-jual di online atau yang lainnya selama tidak mengganggu rumah tangganya. Itu terpaksa, itu boleh ya, nggak masalah ya. Tapi di sini kan beda ini. Suami sebenarnya masih mampu menafkahi keluarga dengan penuh, tapi suaminya memangkasnya, nggak mau dia menafkahi dengan penuh, sengaja dia memangkasnya, dan kekurangan itulah yang harus istri cari sendiri. Bolehkah seperti itu, Ustadz? Ya jelas nggak boleh. Ada nggak suaminya di sini? Datang nggak ibu suaminya di sini? Ini biasanya kalau ibu-ibu nanya begini, karena pas suaminya ada di sini. Ngerasain tuh, Ustadz jelasin tuh. Iya nggak boleh lah, itu istri kan di rumah, ngurusin capek pak, ngurusin anak, ngurusin rumah tangga, ya, bersihnya rumah, rapi rumah, makanan segala macam, capek pulang pergi, antar jemput anak sekolah, ya, belanja lagi segala. Mereka udah punya tugas yang cukup banyak, capek mereka. Coba sekali-sekali kita ganti ya, sekali-kali kita ganti. Dia yang bekerja, kita di rumah. Angkat tangan kita nggak kuat. Aduh, ternyata capek juga di rumah ya. Lebih enakan kerja kita di luar. Ya, jadi kalau sudah tercukupi oleh nafkah sang suami, istri nggak usah kerja lagi lah. Ya, karena kerjaan mereka banyak, kewajiban mereka banyak di rumah. Tapi di sini dikatakan sebenarnya masih mampu menafkahi dengan penuh, tapi suami memangkasnya, berarti suami berdosa. Ya, dia tidak mau sungguh-sungguh mencari nafkah, padahal itu kewajiban dia, dan kewajiban ini berpahala kalau dia ikhlas, hartanya halal, tidak menyelisihi syariat di tempat pekerjaannya. Ya, jadi seperti itu. Istri cobalah berikan pengertian ya, berikan pemahaman bahwa kamulah yang bekerja, jangan saya. Kamu kan mampu, kecuali kalau dia sakit, ya mungkin dia ada uzur, ya terpaksa istri bekerja mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tapi selama dia masih mampu menafkahi keluarga dengan penuh, maka tidak boleh menyuruh istri yang bekerja dan mencari nafkah, karena itu bukan tanggung jawab atau tugas istri. Atau yang kedua di sini disebutkan seorang suami yang memberikan uang belanja dengan kata-kata yang menyakitkan hati istri. Dikasih sih uang belanja tiap bulan, jumlahnya mungkin besar juga, tapi diiringi dengan ucapan yang menyakitkan hati. Dosa nggak tuh? Saya belum jawab, ibu jawab duluan. Sudah berfatwa duluan nih, masya Allah. Pokoknya kalau masalah ini aja langsung. Ya, nggak boleh lah, berdosa dia. Meskipun dia dikasih per bulan 50 juta nih, andai kata, amin dong bu, duit aja amin. Andai kata pun per bulan 50 juta, tetap saja nggak boleh memberikan itu dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Nih ambil nih, udah capek-capek saya kerja, kamu di rumah cuma main handphone doang. Padahal nggak begitu kan? Sakit hati si istri itu. Saya juga capek mas. Ya, dia memberikan uang cukup banyak sebetulnya, 50, ini misal 50 juta. Tapi ternyata diberikan dengan cara ucapan seperti itu, tentunya dia berdosa juga. Kewajiban sudah tertunaikan, memberikan nafkah, tapi cara memberikannya dengan kata-kata yang sangat ya menjadikan sang istri itu marah, kecewa, dongkol, jengkel segala macam ya. Ini namanya apa? Sombong. Memberikan uang yang banyak kepada istri dan menyombongkan dirinya. Nih lihat nih, saya bisa kasih uang banyak tuh, hebat tuh, kamu ngapain di rumah? Nah ini kan nggak boleh. Ya kalau memang si istri itu punya kesalahan, jadi nasihatilah, ya pelan-pelan. Dan memang tugas suami untuk memperbaiki istrinya. Kok istri saya begini sih? Berarti yang salah siapa? Yang salah ustadznya ini, ustadznya yang salah.
kok ustadznya yang salah? Ya, saya ada nih Pak. Mohon maaf ya, ini bukan karena ingin bercanda. Saya pernah dimarahin oleh ikhwan, seorang suami, gara-gara istrinya dia dalam pandangan dia nggak bener. Dia cari ustadznya, ternyata saya ustadznya, ustadz si istrinya itu. Maka saya dimarah-marahin sama si suami. Ustadz gimana nih istri saya? Gini-gini. Loh, kok saya disalahin? Saya kan menyampaikan kebenaran, tapi kok nggak berubah? Loh, kok nggak berubah? Ustadz ini tadi disalahin. Kalau nggak berubah, kan ini hidayah dari Allah, bukan hidayah dari saya. Antum sebagai suami ngapain aja di rumah? Saya balikin lagi begitu. Saya nggak mau disalahin. Kan tugas ustadz menyampaikan, mendakwahi. Mudah-mudahan berubah semua, saya dan semua audiens, semua jamaah berubah, sama-sama berubah. Tapi andai kata ada yang belum berubah, masa ustadz disalahin? Kecuali kalau menyampaikan yang salah gitu. Nah si suami ini nggak terima, dia inginkan ngaji dengan saya, so istrinya itu berubah lebih baik lagi. Harapan kita begitu. Tapi si suami pun setelah saya tanya, nggak ada kontribusi apapun. Pergi gelap pulang gelap, pergi gelap pulang gelap. Antum sebagai suami ngapain di rumah? Sabtu Ahad kemana? Kan yang bertanggung jawab pemimpinnya siapa? Apa pemimpinnya ustadz? Itu kan bukan istri saya. Galak juga tuh ustadz itu. Kan bukan istri saya, itu bukan istri ana, itu kan istri antum. Yang bertanggung jawab siapa di rumah? Pemimpinnya kan antum. Suami itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Membawahi istri dan anak-anaknya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ustadz kan ketemu cuma seminggu sekali, sebulan sekali. Yang setiap hari dengan siapa dia? Dengan antum kan? Tapi antum sibuk dengan pekerjaan. Tidak taklim bersama dengan keluarga. Di rumah juga jarang diskusi tentang masalah keluarga. Baca juga artikel juga enggak. Nah jadi begitulah. Memang jadi ustadz itu memang agak susah ya. Kadang-kadang memang ada para suami atau istri yang tidak puas ketika pasangan hidupnya sudah ngaji kok belum berubah juga. Seharusnya kan mereka evaluasi, kenapa belum berubah? Jangan-jangan saya penyebabnya. Ya seperti itu ya. Jadi ya sudahlah, kita nasihati saja pasangan hidup kita ya. Saya pasti salah, istri saya pun juga pasti pernah berbuat kesalahan. Sama-sama. Nabi juga pernah di rumah tangganya ada keributan, ada gesekan, ada beda pendapat, biasa itu ya. Tinggal kita bagaimana mencari titik temunya, karena kita sama-sama beribadah, sama-sama ingin mendapatkan ridho Allah, sama-sama takut mendapatkan dosa. Insya Allah titik temunya gampang. Yang penting niatnya karena Allah, dan sama-sama kita memperbaiki kekurangan masing-masing. Karena kita bukan malaikat dan istri pun bukan bidadari sorga. Selama berumah tangga pasti ada masalah. Tidak ada rumah tangga yang tanpa masalah. Semuanya ada. Nah, tinggal kita bagaimana memanagenya, bagaimana kita menghadapi masalah tersebut dengan lapang dada. Kita coba cari solusinya, cari penyelesaiannya. Insya Allah ketemu, dan nanti Allah akan berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Sampai di sini sudah jam 11. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum wa yassarallahu lakum atas ilmunya pada hari ini. Untuk kajian pekan depan dengan Ustaz Abu Sultan Hariri dengan tema Tazkiyatun Nafs. Kami dari panitia kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.